Seperti itu, Bung. Jadi jangan Anda mengatakan beruntung Anda, sabar, beruntung Anda yang beragama Islam, beruntung Anda yang beragama Kristen. Enggak ada yang kayak gitu. Wa qulil haqqu mir rabbikum, semua kebenaran telah dijabarkan oleh Allah. Tinggal kita yang memilih. Yang mau menjadi mukmin, beriman, silakan beriman. Yang mau menjadi kufur, silakan kufur. Yang Anda pilih hari ini adalah menjadi kafir, kufur kepada Tuhan. Itu yang Anda pilih. Itu pilihan saudara. Kenapa? Anda sudah mendapati Islam, Anda sudah berdebat dengan saudara Muslim, Anda sudah belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam. Tapi Anda nggak mau, berarti Anda yang milih. Kalau saya, kenapa tidak menjadi Kristen? Karena saya tahu Kristen itu bukan ajarannya Yesus, Kristen itu bukan ajaran para nabi, Kristen itu bukan ajaran Tuhan. Itu saya tahu. Katolik itu bukan ajaran Tuhan, bukan ajarannya Yesus. Itu saya tahu. Saya tahu bukan dari Al-Quran saja, saya tahu dari kitabmu sendiri. Gitu, Bung. Jadi akal kita diberi. Akalnya orang Islam dan akalnya orang Kristen itu sama-sama akal. Tapi ada yang memfungsikan, ada yang tidak memfungsikan. Demikian, saudara. Bang, nanti baru kita bahas lagi tentang itu ya. Silakan. Kalau terkait dengan Abang bilang Yesus tidak mengajarkan apa tadi? Yes, itu valid. Yesus tidak pernah menyentuh Katolik, nggak pernah menyentuh Kristen, dan tidak pernah mengajarkan itu. Nanti baru kita bicara di episode berikutnya ya, di waktu berikutnya itu tapi, ada. Ya, tapi saudara telat karena sudah ratusan pendeta menghadapi saya, mereka semua bertekuk lutut, nggak pernah bisa membuktikan itu. Silakan Anda bermimpi dengan angan-angan Anda, silakan Anda berhayal dengan angan-angan Anda. Yang pasti Yesus tidak mengenal Katolik, bahkan mengenal Paulus pun kagak, mengenal Bible Perjanjian Baru saja kagak. Itu yang perlu Anda camkan baik-baik. Oke ya? Oke. Bang Suma berbicara terus, saya buka datanya biar Bang Suma ini ya. Silakan. Nanti kita artikan ke dalam ini. Silakan. Saya minta sepotong data aja kalau ada, sepotong aja. Silakan saudara. Ya, siap. Ini lagi saya. Iya. Tadi host yang mau bersyahadat apa sudah hadir di tengah-tengah kita atau ada pendatang baru yang lain? Iya, betul Bang, ini yang mau bersyahadat. Mbak Aula. Sambil saudara Elo ini kan? Iya, betul, Elo. Oke, baik saudara Elo. Silakan Anda siapkan data Anda, izinkan saya untuk mensyahadatkan saudari yang tadi yang sudah tertunda beberapa hari ini. Silakan, Dek. Kak, langsung syahadat, Kak, atau kita? Iya, boleh karena percakapan sudah sering kita lakukan kemudian, dan sudah komunikasi dengan Bang Handi juga ya kan? Iya, Kak. Kalau dengan Peta Lempu sudah komunikasi juga? Saya nggak tahu siapa itu, Kak. Peta Lempu. Sama saya belum. Iya, nanti mengenai sertifikatnya nanti bisa WA. Nanti saya kasih nomor sama siapa? Sahabat Bang Suma. Nanti boleh kirim KTP-nya ke saya kan? Lewat WA. Oke, sip. Dinda ikuti saya aja syahadatnya. Habis ini boleh tinggal di sini atau mau turun di bawah, nyimak di bawah boleh. Yang pasti kemudian apa yang Adinda uraikan sepanjang lebar beberapa hari ini saya sudah nangkap maksudnya. Pada intinya sudah ingin mengikrarkan Islam itu sebagai agama yang hak yang Anda peluk sampai mati ya, dan tidak keluar lagi dari Islam. Buka kamera bisa atau gimana? Bisa pasti. Deng, permisi, bisa saya potong alamat dia ini, Deng? Di Makassar, Ji. Oh, Makassar, iya. Nanti saya sebentar ya. Iya, Kak. Bisa buka kamera? Tapi saya nggak pakai ini, kan? Nggak pakai kerudung. Nggak, Ji kan lagi di luar gitu. Iya. Iya, buka makin, nggak masalah, Ji. Silakan saudara Elo cari data sambil Dinda Aux. Siapa namanya? Dinda Aul. Iya. Oke, bisa buka kamera, dibesarin host. Umur beliau masih muda ya, hampir beda 2 tahun dengan saya. Beliau baru 24 tahun kalau nggak salah. Kita lagi. Iya.
Beliau lebih tua 2 tahun. Sudah terbuka tadi matanya. Iya, begitu misalnya, enggak apa-apa Ji. Oke, ikuti saya Dek, langsung aja ya. Enggak apa-apa kan? Nanti besok kalau keluar rumah sudah mulai pakai jilbab ya. Boleh ya? Iya, insya Allah. Oke, ikuti. Ikuti saya, mohon diikuti. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadar Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Masya Allah, sah. Takbir, sahabat-sahabat di bawah. Kita doakan adik ini ya. Istiqomah selalu, masya Allah. Kita doakan adik kita ini, Ananda kita ini, mudah-mudahan bisa istiqomah. Selalu bertanya ya, ketika ada sesuatu yang tidak dipahami, bertanya aja langsung ke saya, nggak apa-apa. Selama ini ibadah gereja apa? Katolik atau Saya di ini Kak, di YHS itu apa, Protestan. ya Protestan? Oke. Iya, kan. Ikuti saya boleh sekali ini aja lagi, boleh ya? Iya, iya. Ya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia hanyalah manusia ciptaan Allah. ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar, Masya masya Allah. Allah. Ini baru pulang dari kerja, dari kampus atau dari mana? Dari kerja Kak. Dari kerja, ya Masya Allah. Belum sampai rumah. Tadi mau sampai rumah tapi putar balik dulu. Iya. Oke, nanti kalau mau ketemu Kopi Darat dengan Bang Suma boleh melalui Dinda siapa nih? Gemini ya, Dinda Gemini boleh. Ya, nanti saya DM Kina, iya. Adek Aul. Untuk belajar lagi memperdalam Islam ya. Iya. Boleh Adek? Iya. Nah, nanti KTP-nya kirim sama saya langsung atau ke sahabat Bang Suma untuk dibuatkan sertifikat dari Apologet Islam Indonesia sebagai penguatan hukum ya, bahwa benar-benar sudah menjadi seorang muslimah. Oke? Iya Kak. Iya, makasih Kak tadi. Makasih, hati-hati ya. Iya, Ingat, makasih, Kak. ingat pesan-pesan saya yang kemarin. Iya, oke. Untuk sementara kita tutup, nanti Nomor WA tak. nanti kita doakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Oke. Masya Allah ya. Nanti saya minta kepada sahabat kita untuk mendoakan beliau biar istiqomah. Ya. Gimana ini? Saudara Aul? Siapa? Saudara Elo? Apa sudah ada ininya? Sudah ada datanya? Yesus mengajarkan Katolik? Sampai 2 hari sebelum kiamat Anda tidak akan menemukan itu, saudara. Silakan. Ketawa dulu, ketawa. Mau ketawa tapi takut kak dimutasi belah. Ayo. Halo? Iya, halo. Iya, Silakan, iya. Bang. Iya. Baik, Silakan.
Ada data di mana, di kitab mana? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Kitab Di Jeddah. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada aulia udah syahadat ya banyak, Pak? Udah, alhamdulillah, masya Allah barusan. Masya Allah. Mana datanya Yesus mengajarkan Katolik mana? Di mana? Kitab Wahyu, kitab Mimpi, kitab mana? Roma, Galatia, Filipi. Di mana? Kelamaan Bang, udah hampir berapa menit ini? Dia lagi membaca itu. Enggak kedengaran suaranya, saudara. Kalau Anda Google itu enggak Halo? kedengaran. Iya, Kedengaran? enggak Sekarang udah kedengaran. Enggak kedengaran tadi suaranya. Oh ya, baik. Tunggu saya ini dulu ya. Disebutkan aja di kitab mana. Nanti Bang Handi yang bacakan untuk saudara Islam yang lain. Oh ya, baik. Sebutkan aja di mana? Mereka apa nih? Di mana, Bro? Abang Suma, daripada kita berbicara kurang valid, Abang Suma mungkin bisa layani dulu yang lain, agar setelah ini saya yang akan berbicara, baru nanti Bang Suma untuk menjawab kembali, ya. Saya mencari dulu datanya. Iya, silakan saudara. Baik. Anda sudah puluhan tahun menjadi seorang Katolik, datanya Yesus mengajarkan Katolik, Anda nggak punya, itu bahaya. Bagaimana? Itu masalah besar. Saudara, Enggak. Begini Bang. Saya perlu ya, silakan. luruskan sebelum kita berbicara itu. Agama itu kita imani, bukan kita fanatik, ya Bang. nggak bisa kayak gitu. Enggak. Itu dengan perbuatan. Tapi sebentar Bang, saya cari dulu datanya, baru nanti saya informasikan ke Bang Suma ya. Iya. Baik. Silakan. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam Al-Quranul Karim sebagai edukasi kepada umat Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Dan apabila dikatakan kepada mereka, wahai dikau, ikutilah apa yang telah dikaruniakan Allah, mereka kemudian akan menjawab, tidak, sama sekali tidak. Aku mengikuti apa yang aku dapatkan dari nenek moyangku untuk melakukannya. Kata Allah, awalau kana aba'uhum, padahal nenek moyang mereka, bapak ibu mereka itu la yaqiluna syai'a, tidak mengetahui apapun, wala yahtadun, dan tidak mendapat petunjuk. Jadi di luar Islam itu mereka hanya mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka. Ditanya, siapa yang mengajarkanmu Katolik? Yesus. Mana dalilnya? Tunggu dulu, cari. Kan payah. Kalau di Islam ditanya, kenapa kamu berislam? Ya karena Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran menyatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan ajaran agamamu, dan aku ridha Islam menjadi jalan agamamu atau milah yang engkau pilih. Itu Al-Quran sudah menjelaskan itu. Tapi kalau di agama lain, ya tadi Al-Quran mengatakan seperti itu dengan valid. Nenek moyang mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutlah kepada Allah, ikutlah kepada instruksi Allah melalui para nabi. Kata mereka, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, enggak mau, aku lebih percaya kepada nenek moyangku. Padahal awalau kana aba'uhum, apa yang orang tuanya ajarkan itu sebenarnya tidak berdasar terhadap ilmu, la yaqilun, bukan berdasarkan ilmu, bukan. Tidak ada pengetahuan nenek moyang mereka sedikit pun, wala yahtadun, dan tidak mereka orang tua itu mendapatkan petunjuk. Wahai orang tua, ya, atas perintah siapa ente mengajarkan kami untuk menyembah kepada Yesus? Atas perintah sambil garuk kepala, garuk kaki, yang gantal pusar, yang digarut hidung. Nah inilah, karena mereka itu fanatik aja, fanatik buta. Mereka fanatik aja menyembah kepada anak orang tanpa dasar ilmu. Siapa yang mengajarkan ibadah hari Minggu? Tak ada dalilnya. Siapa yang memerintahkan kemudian menyandingkan yang maha tinggi dengan Yesus? Tak ada dalilnya, kecuali dalil yang muncul belakangan atas prakarsa
bintang timur yang dibisikkan kepada oknum-oknum yang mereka sebut rasul. Inilah bahayanya kalau orang beriman tanpa sanad. Coba kalau Islam, wahai umat Islam, ya kenapa engkau percaya Al-Quran? Wal Qur'ani zikr. Demi Al-Quran yang mengandung peringatan. Balil ladzina kafaru fi izzatin wa shiqaq. Al-Quran memberi peringatan. Orang kafir sombong. Orang kafir menyatakan permusuhan terhadap Al-Quran. Padahal Al-Quran menyatakan kebenaran. Apa yang ada dalam Al-Quran melahirkan kebencian? Tak ada. Semua kebenaran yang diuraikan dalam Al-Quran itu. Nah, inilah yang kemudian saudara-saudara harus pahami, khususnya kita umat Islam ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim." Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya ayyuhalladzina amanu, selalu ajarannya, perintahnya, seruannya kepada orang-orang yang beriman. Atau sekali ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Al-Quran selalu memanggil kayak gitu. Al-Quran selalu menyeru. Artinya satu-satunya kitab di atas muka bumi ini yang menyeru kepada seluruh umat manusia hanya Al-Quran. Coba mana kitabnya orang lain atau kitabnya Katolik yang menyeru kepada seluruh manusia di atas muka bumi? Tak ada. Nggak ada. Oh ada Bang Suma. Mana? Matius 28. Nomor berapa? Nomor 19. Apa itu? Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa katanya. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Bangsa yang mana yang dimaksud? Orang Yahudi kalau berbicara seluruh bangsa bukan kepada seluruh umat manusia. Itu berbicara kepada bangsa Yahudi, bangsa Yakub aja, keturunan Yakub aja. Itu. Ya, mungkin sudah ada datanya. Silakan Bung Elo. Jadi gini Bang semua. Terima Silakan. kasih sudah menunggu ya. Ya. Oke. Agatu? Agaro. Magitu? Magiro. Google kali itu. Halo? Halo? Saudara, kalau Anda keluar baca Google, Anda nggak kedengaran suaranya di sini. Jadi Anda harus menggunakan 16 HP kalau main TikTok itu. Oh ya, baik, saudara semua. Iya. Baik, kita lucu-lucuan sedikit ya. Jadi baik. Iya, Anda saja yang tegang kali WA saya. Padahal saya orangnya asik. Sebutkan saja, nanti saya bantu carikan, saya bacain. Terima kasih, biar saya sendiri saja yang ini. Iya. Buset. Apa namanya? Saya sendiri yang menjelaskannya. Iya, silakan. Baik Bang, kita coba kaji ya. Ya. Yang jangan dari bahasa Indonesianya, tapi kita kaji dari bahasa Ibraninya ya. Boleh, Dengan bahasa boleh. Ibraninya. Boleh. Oke, baik. Baru kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Baik. Nah, itu di situ kita akan melihat bahwa Aimen on el kasi kak of taif ion daiva kaif gali gaif kai samarif ekon oikom domik nai kai porein ai. Itu bacanya di Ak 931. Kisah berapa itu? Kisah 931 ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang sekarang, karena ini kan digunakan oleh bukan hanya Katolik tetapi Kristen juga menggunakan, itu bisa dilihat dalam berbahasa Yunani itu ada kata ekelia kata holos ya, yang diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu the crutch. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi gereja di seluruh. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang Bung, yang saya minta tadi Yesus ngajarin Katolik, Bung. ya itu ya. Jadi gini, bukan mengajarkan, tetapi lebih kepada bagaimana ya berperilaku ya. Kita bukan hanya sekedar mengajarkan, berperilaku, bertindak ya, segala hal. Jadi gini, di situ ada tertulis
dan aku pun berkata kepadamu, Matius 16:18 ya. Matius 16:18, tapi jangan yang versi bahasa Indonesia, Bang. Coba terjemahkan yang dari Yunani punya itu. Oke, boleh. Silakan aja, silakan. Enggak, maksudnya Bang tolong cari yang dari Yunani gitu. Biar klop gitu loh. Jangan sampai kita ini kan Anda meragukan kemudian terjemahan atau gimana? Iya, kita harus berbicaranya yang dari sumber aslinya dong. Oh, oke, baik. Gitu loh Bang Baik. semua. Siap. Bang, kita punya kitab suci ini kan dari Timur Tengah semua ya kan? Iya. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab ya kan? Setahu saya kalau Yunani itu bukan Timur Tengah, saudara. Setahu saya loh ya. Iya, itu kan bagian kawasan Eropa, tetapi kan ada yang dari Yunani, tetapi itu kan pengajarannya mulainya dari Timur Tengah semua itu. Lain cerita kalau perjanjian lama. Itu baru ini. Ya, tapi kan Iya. mereka itu kan pada dasarnya dari sana gitu, Bang. Jadi di situ di Matius 16:18 itu, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus ya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Tapi ini kan dalam versi bahasa Indonesia yang dipakai secara umum. Tetapi kalau kita berbicara di mana kita menggunakan secara etimologi ya, jadi ada etimologinya itu Abang coba pelajari itu yang dengan yang bagaimana Yesus menjabarkan itu ada tulisan Aimen on ek siai kak olf ya itu diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya Abang Suma ada teman-teman orang yang bisa menerjemahkan bahasa Yunani ke Indonesia, atau misalnya ada teman-teman ini, nah itu bisa kita lihat ya. Jadi Eklesia itu adalah gereja ya. Kata holos itu ada asal dari Katolik, etimologinya ya. Jadi Eklesia kata holos, gereja Katolik. Tapi ini Bang menarik, nanti kita akan coba di waktu berikutnya ya Bang Suma ya, baru kita mungkin diskusi ini lebih panjang lebar, karena ini mungkin informasi baru juga ya Bang Suma, atau bagaimana ya Bang Suma dari bahasa Yunani ini? Iya, sebenarnya gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai original text, boleh saja kemudian Anda mengatakan jemaat itu artinya eklesia. Boleh aja, eklesia. Boleh. Tetapi apakah betul demikian? Karena gereja itu kan gedung, ya kan? Sedangkan orang yang ada di dalamnya itu bukan gedung. Kalau berbicara mengenai orangnya berarti kita berbicara dengan eklesia. Itu betul. Tapi gedungnya ini yang dimaksud gereja itu bukan gereja di sana. Karena di sana hanya merujuk kepada kelompok orang. Kalau bahasa Arabnya itu jamaah. Artinya jamaah itu kumpulan banyak orang. Sedangkan bahasa Indonesianya adalah kumpulan itu sendiri. Jadi di situ sama sekali tidak berbicara mengenai jemaah. Tidak sama sekali tidak berbicara mengenai gereja tempat ibadahnya orang Kristen. Nggak ada sama sekali. Kenapa saya mengatakan demikian, Bung? Ini Yesus berbicara kepada Petrus. Gereja dan sinagoge itu adalah dua gedung yang berbeda. Sinagoge tempatnya orang-orang yang tidak makan babi, dan orang-orang yang bersunat masuk ke dalamnya wudhu, membasuh tangan, membasuh kaki, melepaskan alas kaki. Mereka yang selesai mandi junub. Sedangkan pondasi keimanan orang Yahudi, Yesaya 52 nomor 1, di situ sama sekali orang-orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Nggak boleh. Berjaga-jagalah kata Tuhan. Tidak boleh. Kota kudus, sebab tidak seorang pun yang tak bersunat atau najis akan masuk lagi ke dalammu. Ini berbicara mengenai kota Yerusalem. Tidak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam Yerusalem. Terkait dengan sinagoge, Yesaya 44 nomor 9, haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait suci, tempat ibadahnya orang Yahudi. Berarti ketika berbicara mengenai Petrus, Anda lihat di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri yang memproklamirkan kalau Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat, berarti Petrus tidak diutus ke gereja.
Petrus diutus ke sinagoge, bait suci, bait El atau Betel atau Bait Allah atau Baitullah. Itu Petrus. Jadi Anda salah mengartikan kalau gereja. Gereja itu kumpulan orang-orang menyembah Yesus, ibadah minggu, tempat orang makan babi, yang tidak mengenal mandi junub, yang tidak kenal wudhu, yang masuk ke dalamnya duduk di kursi, pakai sepatu, pakai sendal, tidak menggunakan tudung dan seterusnya. Berbeda dengan bait suci, nggak boleh disamakan. Jadi kalau kita melihat pondasi ini, Bung, di situ ada kata Petrus. Petrus ini muridnya ya Yesus. Dia orang Yahudi. Dia diutus untuk orang yang bersunat. Sementara orang Yahudi punya rumah ibadah nggak boleh dimasuki oleh orang yang tidak bersunat, memakan babi, bla 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 dan seterusnya. Jangankan ke bait suci atau Baitullah atau Betel, masuk ke Yerusalem berdasarkan Yesaya 52 nomor 1 yang saya bacakan kepada Anda saja, haram hukumnya orang Kristen masuk ke sana. Jadi mimpi boleh, berangan-angan boleh, tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan itu juga akan pahit, Bung. Demikian, silakan Anda tanggapi. Jadi gini Bang. Alkitab ini atau Al-Quran itu kan adalah kitab suci yang kita imani ya. Bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang seharusnya kita ambil poin-poin baiknya. Katolik itu artinya secara keseluruhan, umum ya. Bukan hanya bentuk sebuah gedung atau tempat orang makan babi atau apa. Jadi gini Bang. Apakah di Katolik itu ada haramnya ya? Menurut saya ada. Haram itu apa yang ada di dalam Katolik? Baik, dalam ajaran Yesus Kristus itu, nanti abang cari lagi di ini kitab suci atau mungkin di lain pekan. Sebenarnya ini pembahasannya sudah melenceng karena saya tidak terlalu siap untuk membahas ini ya, karena saya hanya ingin bertanya kenapa sih Bang Suma nih selalu ini. Tapi udahlah, Bang Suma ternyata saya juga orangnya enak ya kan diskusinya, tetapi dalam pandangan saya agak orangnya idealis. Mungkin ada hal-hal, tapi mungkin nanti saya akan berikan masukan. Jadi gini Bang, dalam Katolik sesuatu yang haram itu adalah apa yang sudah kita keluarkan ya dari mulut. Misalnya apa? Kita sudah berjanji bahwa nanti saya akan bantu kau, saya akan bantu Anda, saya akan bantu Anda, saya akan bantu orang tua, saya akan bantu sahabat, saya akan memberikan ini. Tetapi tidak dilakukan. Itu yang dinamakan haram. Ya, haram. Mengingkari janji ya. Terus nah, dan itu ada. Itu bisa kita renungi dalam perkataan Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab ya, di Perjanjian Baru itu. Tetapi begini Bang, mungkin yang lebih kepada hal yang lebih urgent ya di negara ini Bang. Saya melihat kayak Habib Bahar ya, Bahar bin Smith ya. Itu orangnya saya agak sedikit berbeda. Kenapa? Dia selalu menjunjung persatuan negara. Dia tidak pernah membahas tentang keimanan orang lain. Itu sisi positifnya dia, dan saya salut sama ini ya. Mungkin saya panggil Bro Bahar aja ya. Itu yang saya rasa ini. Mungkin kalau untuk Bang Suma perlu pelajari lagi apa yang namanya etiket ya. Bagaimana etiket yang ada di Timur Tengah itu seperti apa, sehingga ada hal-hal tertentu bisa haram gitu ya. Nah, begitu juga yang ada di Indonesia ini, ada suku-suku tertentu, baik yang ada di Sunda, di Jawa, di Sulawesi dan sebagainya. Nah, begini Bang Suma, terkait dengan tadi ya, mungkin Bang Suma juga lagi mencari ya tentang kata Katolik itu sampai kenapa bisa ada di dalam itu. Kita harus melihat dari sumber aslinya ya, dari sumber aslinya, dan juga terjemahannya bagaimana untuk ke dalam bahasa Indonesia itu juga harus diperhatikan secara disimak dengan baik-baik, karena ada yang dalam bahasa Yunani dan juga ada yang dalam bahasa Ibrani. Nah, baik, terkait dengan ini intinya ya Bang. Ya, saya langsung ke dalam kondisi bangsa ini. Bang, kita bisa lihat Cina sekarang bisa buat matahari.
ya, Amerika sudah bisa membuat pesawat tempur yang hilang dari ini. Tetapi kenapa kita di Indonesia nih masih saja ribut tentang agama, saya yang paling benar, saya yang ini. Menurut saya itu udah nggak penting, Bang Suma. Menurut saya, buat apa sih? Sekarang ini bagaimana kita bisa membangun negara ini? Kita bisa membangun orang-orang yang ada di sekitar kita ini jangan sampai ada kesusahan. Bagaimana PDRB negara Ngomong kita? apa sih? Halo? Itu pandangan saya. Dalilnya kok jadi kemana-mana? Enggak. Saya mau berbicara itu saja sebelum kita akhiri sebelum saya akhiri pembicara ini. Konteks bang. Ya. Menurut saya begitu, Bang. Oke, saudara ya. Jadi Bang, gini, ya. Saya Gimana? perkenalkan diri. Saya punya leluhur ini adalah pejuang bangsa ini, Bang. Ya, Pejuang bangsa ini dan di mana dalam darah keturunan saya ini juga ada darah Arab, Bang. ya, Ya, saya nggak mau bilang bahwa saya darah J, saya turunan dari ini, enggak. Tapi nanti lain waktu baru kita berdiskusi lagi, ya Bang. Saya oke, pribumi asli ya, punya darah sebagai orang Jawa, Betawi ya, dan saya juga ada punya darah Arab, punya darah Flores ya, dan dari perbauran darah itu saya sangat mengenal bagaimana jati diri sebagai orang Indonesia. Cukup bang, gantian bang. Ya, enggak, intinya gitu Bang. Saya agak sedikit marah orang kenapa kita ini masih tertinggal ya, hanya ribut-ribut soal agama, kepercayaan dan lain-lain. Oke Bang, itu Bang, sudah saya akhiri. iya, baik. Jadi Indonesia tertinggal itu karena Bible. Karena Bible yang mengajarkan kemudian Belanda untuk menjajah dan menguasai wilayah-wilayah yang merasa dirinya pantas untuk dijajah, dirampas, dirampok, diperkosa dan seterusnya. Itu yang Anda harus paham. Anda telat mikir. Kalau Anda Amerika sudah maju, Cina maju, Anda telat mikir. Kami umat Islam berjuang mati-matian untuk bagaimana memerdekakan Indonesia dari sejak dulu. Tapi lagi-lagi dijajah oleh penjajah selama 3 abad lebih. 3 abad lebih kemudian pribumi berdarah-darah. Di saat orang sudah pada maju, kita masih ditindas, masih jadi jongos atau congos. Kita masih menjadi orang yang diperbudak kerja rodi oleh orang-orang yang mengatasnamakan diri mereka penganut ajaran kasih. Itu dulu yang harus saudara pahami. Kemudian tadi saya sentil, orang Kristen itu memang hebat. Orang Kristen itu paling gaungnya tinggi kali, menggaungkan pemersatuan, menggaungkan cinta NKRI, menggaungkan kemudian mengisi kemerdekaan. Kristen itu paling juara 1. Itu hebatnya Kristen tuh, paling hebat, paling NKRI kalau dia berbicara. Seibarat ketika kita kembali mengenang sejarah, ada orang-orang yang membersihkan rumah ibadahnya orang gereja, orang-orang Belanda, yaitu gereja, mengepel, mencuci pakaiannya orang Belanda, ya, membersihkan sepatunya, melap-lap senjata yang mereka pakai untuk setelah membunuh pribumi. Ada orang pribumi juga yang ikut-ikutan gitu, yang nyapu-nyapu halaman gereja, yang mencucikan. Dialah yang paling top dan paling lebar mulutnya teriak merdeka setelah pribumi berhasil mengusir penjajah. Wah, paling kencang suaranya merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Paling kencang, padahal kerjanya cuma lap-lap gereja. Ada Bang yang kayak gitu. Ada. Jadi jangan ajarin kita orang Islam itu ngisi kemerdekaan dengan apa? Jangan, coba-coba jangan ajarin kita. Semua yang menjadi. Sorry, saya ini dulu. Bang tahu nggak orang Eropa yang menjajah bangsa Indonesia itu mereka suku apa Bang? Saya tahu Anda ingin mengatakan Belanda, Anda ingin mengatakan Inggris dan Jerman tidak gitu. Begini Bang, saya mau jelaskan ke Abang ya. Iya. Abang harus tahu ya, orang Inggris, baik orang Belanda dan orang apa, terutama orang Spanyol dan orang Portugis ya, mereka itu adalah percampuran genetik antara orang-orang Eropa dengan orang-orang Arab ya. Melingkar lagi nih Alan nih, melingkar lagi nih. Enggak, bukan melingkar. Jadi jangan kita membahas. Bilang aja Islam yang datang menjajah, udah biar puas. Enggak boleh begitu. Ini bukan jangan kita membawa agama menjajah, ini sudah salah. Ya itu tadi saya sudah menjelaskan. Makanya saya menjelaskan itu sesuai dengan fakta real.
Belanda mewariskan rumah ibadah namanya gereja. Belanda mewariskan lembaga kitab Indonesia namanya LAI. Belanda meninggalkan dan mewariskan kemudian sebuah kitab namanya Bible. Itu fakta, itu real. Jadi mau menangis darah pun ya kita harus mengakui itu. Iya betul, iya betul. Nggak boleh lagi kita bawa-bawa pembenaran dan seterusnya. Kemudian kembali kepada tema kita, Bung. Saudara tadi diberi ruang untuk mencari mana datanya. Kalau Yesus mengajarkan Katolik, poin ini adalah dasar pondasi awal. Tapi Anda tak mampu menunjukkan. Anda menunjukkan Matius 16. Anda menunjukkan. Saya sudah menunjukkan kepada Bang Suma. Hanya Bang Suma sendiri yang juga belum memahami. Kenapa? Karena Bang Suma tidak mengerti bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Anda ingin menguji bahasa Yunani seperti apa lagi? Begini, Bung, kalau mau berbicara sesuatu harus memahami dulu akar bahasanya. Jangan Bagaimana ceritanya Anda mengajari saya akar bahasa? Sementara saya sudah mengarahkan tadi, orang Yahudi tidak mungkin satu rumah ibadah dengan orang kafir, orang bidat. Anda paham itu? Yesaya 52 nomor 2. Oke? Udah kutunjukkan kepada saudara. Yehezkiel 44 nomor 9. Bahkan kalau Anda baca Yehezkiel 44 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Anda menangis kalau Anda punya logika main. Tuhan mengatakan apa kepada Bani Israel? Banyak dosa-dosa yang pernah kau lakukan, wahai Bani Yakub. Tetapi dosa-dosamu itu tidak membuat aku perih. Tetapi ada satu dosa yang membuat diriku murka semurka-murkanya. Apa itu? Kau memasukkan orang-orang tidak bersunat ke rumah suciku. Ayo. Jadi tidaklah mungkin sesuatu yang Anda mimpikan itu jadi kenyataan. Yesus tidak mungkin bersatu dengan orang-orang Yunani, dengan orang Romawi di dalam rumah ibadah yang sama. Tidak mungkin. Bahkan Paulus, kalau Anda baca apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21, Paulus dikatakan apa? Penyakit sampar. Coba Anda baca bagaimana yang tertulis dalam Kisah Rasul 21 itu. Orang-orang Yahudi teriak sekencang-kencangnya dikarenakan Paulus memasukkan orang-orang Yunani ke dalam rumah ibadah. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus ada di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap Paulus sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang dia coba-coba membawa orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat suci ini." Ini sumpah orang-orang Yahudi. Bahkan mereka tidak mau makan, tidak mau minum sebelum kemudian mereka membunuh Paulus. Dikarenakan apa? Memasukkan orang Yunani ke dalam bait suci. Tidak boleh. Jadi bagaimana mungkin kemudian Petrus mendirikan gereja di atas batu karang? Nggak ada itu mimpi. Itu mimpi. Tidak ada itu cerita. Coba Anda tekuni lagi Galatia 2 nomor 8. Anda mau pakai bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Singkong, bahasa Kingkong, dalami. Paulus mengatakan Petrus diutus hanya kepada orang-orang yang bersunat. Bahkan nomor 14-nya dikatakan apa? Orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Pahami itu dulu. Paham itu. Bahkan Yesus bertemu dengan seorang perempuan, bukan laki-laki yang tidak bersunat, perempuan, orang Samaria bertemu. Apakah dia dianggap domba? Tidak sama sekali. Dia dianggap anjing, dianggap gogok, dianggap pemakan sampah. Baca Matius 15 nomor 24 dan seterusnya. Anda akan menemukan bagaimana Matius 23 dan seterusnya. Anda akan menemukan bagaimana Yesus rasis terhadap non-Yahudi. Dia mengatakan dia anjing dan seterusnya. Jadi jangan Anda bermimpi yang mengajarkan Katolik itu adalah Yesus. Nggak ada itu, nggak ada. Katolik itu adalah perkawinan antara ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Lahirlah Katolik. Saya ulang, Katolik itu adalah agama yang lahir dari perkawinan antara ajaran Tauhid dan ajaran Trinitas, yaitu ajaran Yahudi dan ajaran Yunani. Maka terkonseplah melalui konsili-konsili agama Katolik. Itu yang Anda harus renungkan, karena Anda akan sampai kepada poin itu. Ingat saudaraku, Bible paling tertua itu bukan berasal dari abad pertama.
abad kedua, abad ketiga, abad keempat. Kagak, yang ditemukan kemudian itu manuskrip tertuanya hanya ada di abad kelima. Kalaupun ada keempat saya belum temukan. Gini bang, gini ya, saya rasa abang udah terlalu berpikir terlalu jauh dan subjektif ya, sangat subjektif. Saya rasa di lain waktu baru saya hanya ingin mengatakan kepada Bang Suma bahwa apa yang Bang Suma bicarakan itu karena bukan Bang Suma imani gitu loh. Bagaimana Bang Suma, kalau Bang Suma tidak imani ya berarti Bang Suma tidak bisa menjalankannya atau memahaminya gitu. Nah, berbeda dengan kita, sehingga itu ada perbedaan ya Bang, antara setiap orang punya keyakinan. Saya kan sudah bilang sama Bang Suma, saya meyakini Yesus adalah Tuhan karena Dia adalah Maha Kuasa. Dalil? Saya minta dalil boleh? Ini keimanan ya Bang. Dalil ada enggak? Iman saudara tanpa dalil itu buta loh. Begini, Ada Bang, dalilnya Yesus Maha Kuasa? Bang, sekarang saya mau bertanya kepada Abang. Enggak. Tolong. Sekarang saya Tunjukkan tanya, dalil Yesus Maha Kuasa mana? Sekarang saya bertanya kepada Supaya Abang. kita tahu siapa yang subjektif, siapa yang objektif di sini. Ada dalilnya Yesus Maha Kuasa? Itu nggak usah pakai dalil Bang. Saya kasih tahu Bang. Oke, selesai kita berarti. Selesai Diskusi itu namanya diskusi melingkar, Bang, bro. sorry. Sesuatu yang Abang imani, berbuat baik itu apakah harus pakai dalil? Saudaraku, tadi Anda berbicara tentang apa kepada saya? Anda masih ingat ketika Anda berbicara epistemologi? Masih ingat? Ya. Anda ingin mengajarkan tentang filsafat, mempelajari sifat, asal dan batasan pengetahuan, masih ingat? Apa Ya. artinya bahasa-bahasa indah itu? Kalau Anda sendiri dalam aliran kepercayaan dan keyakinan Anda yang Anda lontarkan melalui lisan Anda tapi tak berdalil. Untuk apa? Agama Begini, itu Pak, saya tidak agama mungkin itu sama harus menjelaskan berdalil. Agama Oke. itu harus punya kitab. Kenapa orang-orang Roma Yunani meninggalkan agama paganisme mereka? Karena pada saat itu mereka belum punya kitab. Ketika orang-orang Parisi menghadiahkan kitab-kitab kepada mereka termasuk Paulus, mereka meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ajaran politeisme mereka tinggalkan, Hellenisme Stoa mereka tinggalkan, animisme mereka tinggalkan, menuju kepada agama Katolik. Kenapa? Karena di Katolik ada kitabnya. Nah, sedangkan Anda sebagai Katolik justru tidak menggunakan kitab dalam menjabarkan iman Anda. Ini zaman modern, Bung, bukan lagi abad-abad belakangan. Ini adalah sudah tahun 2000 abad 21 malah ini sekarang. Sorry Bang Suma. Saya mau jelaskan lagi ke Bang Suma gini ya. Penjelasan tanpa dalil bagi saya itu nonsen, bullshit. Itu angan-angan. Benarlah semua kitab suci Al-Quran berarti dengan mengatakan bahwa mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, mereka hanya berangan-angan. Ini satu dalil hadiah buat Anda. Al-Quranul Karim menyatakan dengan sangat jelas dalam Al-Quranul Karim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, dan setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kalau Anda mengatakan Yesus Maha Kuasa tanpa dalil pengakuan dari Yesus, berarti yang membisikkan angan-angan kosong itu adalah iblis. Itu betul dan itu dalil yang akurat dari Al-Quran. Silakan, mana dalilnya? Saya mengatakan Allah itu Maha Kuasa, ya. Bukan Yesus kan? Bukan Oke. Yesus dengar. Oke, Allah Maha bagus. Kuasa, sehingga dia bisa menjadi apa sesuai kehendaknya. Dia Oh, mau nggak menjadi bisa. manusia? Bisa. Nggak bisa. Pandangan kita berbeda, Bung. Apakah Tuhan Anda bisa jadi iblis? Tuhan saya Maha Kuasa. Bisa jadi iblis? Tuhan saya Maha Kuasa. Dia Apakah Anda bisa membedakan antara Maha Kuasa dengan Maha Pencipta? Dia Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Kalau dia Maha Pencipta, apakah Tuhan Anda Maha Pencipta bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Anda bertanya ini, apakah Anda sudah melihat? Saya siapa- ulang pertanyaan saya. Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Maha Pencipta, apakah Tuhan Anda Maha bisa menciptakan manusia lahir tanpa ayah? Penjelasan itu bukankah ada dalam Al-Quran juga bahwa Isa dilahirkan oleh seorang Iya, perawan? dan dia statusnya adalah ciptaan. Sekarang pertanyaan saya, Yesus yang Anda katakan adalah Tuhan. Tuhan Anda katakan Maha Kuasa. Dia berkuasa menjadi bukan Tuhan.
Betul? Nah, oke, sekarang gini. Di dalam Al-Quran kan ada kan? Nah, Ada. itu kita berpikir secara logika aja. Status Nabi Isa dalam Al-Quran sebagai hamba Allah. Inni abdullah. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Yesus dalam kisah para Rasul 2, nomor 27-28, Yesus juga disebut sebagai hamba Allah yang suci. Selesai kita. Tapi ketika Anda membawa konsep Katolik, Tuhan yang Maha Kuasa berkuasa menjadi apa saja, itu adalah konsep konyol. Konsep mohon maaf, konsep yang konyol, konsep bullshit, konsep akal-akalan. Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi ketika berbicara mengenai Yesus, yang berbicara di sini bukan kemahakuasaan saja, tapi juga kemaha penciptaan Tuhan. Tuhan Maha menciptakan apapun. Dia mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ibu. Tuhan mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Itulah yang terjadi kepada Yesus. Kenapa dia menjadi Tuhan? Karena Anda punya agama berasal dari paganisme Yunani. Apa itu? Bagaimana Hercules, bagaimana Zeus, bagaimana Attis, dan seterusnya. Itulah agama saudara yang dikawinkan dengan ajaran Taurat. Nah, itu perspektif Bung aja. Itu Sekarang gini, fakta. Bung. Oke, Bung. Oke, daripada kita memperpanjang ya, saya juga perlu istirahat. Saya ingin tanya Bung latar belakangnya apa sehingga berbicara seperti ini? Akademisi kah? Seorang pelajar yang mempelajari ini atau bagaimana, Bung? Coba Orang-orang menyebut saya sebagai seorang satpam. bagaimana? Orang-orang menyebut saya sebagai satpam. Satpam, maksudnya bagaimana Iya. ya? Nah, jelaskan. Ya, satpam selayaknya yang selalu pegang sumpritan, tukang parkir. Enggak, maksudnya tukang parkir itu profesi Bung Suma. Saya juga pernah jadi tukang Ya, parkir. itu profesi saya, Bung. Kalau berbicara mengenai keilmuan, kalau Anda berbicara mengenai keilmuan, Paulus menulis 13 buku tanpa pernah sekolah SD, SMP, SMA, apalagi kuliah. Saya alhamdulillah saya sempat bekerja kuliah. Jangan dibandingkan dengan beliau. Maksudnya apakah Bung ini siapa begitu? Harus dijelaskan dong. Biar kita bisa mengetahui apakah Bung ini seorang akademisi ataukah Saya bukan apa? seorang akademisi, saya termasuk aktivis 98. Kenapa profesi yang ditanyain, Bro? Enggak, karena begini, berbicara tentang agama, keimanan seseorang itu kan begini ya, Bung. Saya bukannya mau ini. Kalau Anda sendiri profesinya apa? Saya tanya balik. Anda profesinya apa? Lulusan Saya seorang- STT. Ya, bagaimana saya? Apa? Anda Saya iya, seorang seniman. profesinya apa? Saya seorang seniman. Oh, seniman. Ya. Seniman tanpa nada, gitu ya? Ya begitulah Bang. Ya, Nanti oke, kita Bang oke. Suma ya. Oke. Bang Suma ini saya paham orang yang baik, orang yang punya wawasan yang luas ya, orang yang punya ini, tetapi menyangkut Tuhan ya, menyangkut siapa Tuhan itu pasti akan melampaui akal kita, Bang. Ya, bukan tidak masuk akal tapi melampaui akal manusia. Itulah siapa itu Tuhan itu akan melampaui akal kita. Kita juga Salah pasti- itu. Itu Enggak, salah. Gini Bang Suma. Itu keliru, Bung. Enggak. Jadi gini Bang Suma, saya mau perlu memahami. Ini saya sebagai orang awam ya Bang Suma ya. Kan tadi awal saya berbicara bahwa kita tidak pernah berpikir bahwa nanti kita dilahirkan dalam keluarga Katolik, dalam etnis Jawa, etnis Papua atau yang lainnya gitu. Coba seandainya Bang Suma lahir di pedalaman Papua, ya, pedalaman Papua. Apakah saat ini Bang Suma dengan raga yang ada pada saat itu, yang pada akan berbicara seperti ini? Ya kan? Itu mungkin saja tidak mungkin itu. Ya, gitu Bang Suma. Jadi menurut saya kita semua ini adalah takdir, ya. Takdir dan semua menjadi gambaran Sang Maha Kuasa yang kita tidak pernah tahu sebenarnya apa ini. Intinya bahwa apa Bang Suma? Kita menurut pemahaman saya Bang ya, menjadi orang beragama adalah bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama dengan hati yang tulus. Nah, Yesus mengatakan, saya mengimani Yesus ya. Dalilnya ada, nanti Bang sendiri cari. Tadi Kasihilah. Katolik juga- sorry Bang ya, tadi yang Katolik juga jujur Bang ya, saya bilang Abang juga belum membedahnya, jadi Abang belum bisa menjawabnya secara teoritis ya. Baru berdasarkan asumsi. Sorry Bang. Iya, boleh. Silakan. Jadi gini Bang,
iman itu adalah iman itu adalah bagaimana kita bisa berbuat yang baik terhadap sesama, ya, dengan hati yang tulus. Bagaimana kita bisa membantu orang itu tanpa apa namanya ya, tanpa harus menuntut balas jasa dan sebagainya, atau hal-hal lain lah yang bisa berguna baik untuk diri sendiri, sesama, ya, keluarga, ya kan, orang tua, dan juga bagi bangsa dan negara. Menurut saya seperti itu. Bagaimana kita bisa beraktivitas yang baik di kantor. Tetapi kalau kita sudah berbicara ke ranah publik tentang iman, saya rasa itu bukan tempatnya. Karena masing-masing orang itu pasti punya pemikiran. Saya kan tidak mungkin kan saya berbicara tentang ini lalu saya berbicara ini. Nah, tadi Abang Suma berbicara tentang, wah, ini ada nih orang Katolik apa namanya di perguruan. Itu mereka berbicaranya di perguruan tinggi, ya, yang dimana ada aspek epistemologinya, ontologinya, dan ya aksiologinya. Nah, entah apa itu yang harus masuk di sana. Karena gini Bang, saya pernah, tadi kan saya sudah bilang sama Abang, ya kan, saya tinggal di lingkungan ini, dan dari pertama saya dengar Bang Suma ini, jujur Bang Suma ya, mohon maaf nih Bang, halo? Iya, saya dengarkan dengan seksama. Bang, Saya pendengar yang baik, ya. Jujur saya dengar Bang ini suaranya seperti pendeta. Mohon maaf nih Bang Suma ya. mohon maaf. Hanya saya lihat mukanya semua, wah ini seorang pendeta ini ya. Tapi kenapa ya pembahasannya seperti ini? Ada apa sebenarnya gitu ya? Ya sudahlah, mungkin itu jalan hidup yang Bang Suma lagi jalani saat ini. Tapi mungkin di lain waktu mungkin Bang Suma bisa merangkul. Karena begini Bang Suma, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita punya harus diikuti orang lain gitu ya. Jangankan iman ya, jangankan kita bahas iman, membahas politik aja, mungkin dalam rumah, mungkin Bang Suma pilihannya presidennya ini A, yang satu pilihannya B, yang satunya C di dalam rumah itu. Nah seperti itu Bang. Jadi saya rasa mungkin seperti itu aja Bang Suma. Nanti lain waktu baru kita diskusi lagi. Baik, Saudara Elo. Selamat Terima malam kasih. Bang Suma. Iya, terima kasih semuanya. Talve, semoga Bang Suma selalu dalam keadaan yang sehat. Terus Amin, teman-teman amin. semua yang ada di sini ya. Mungkin saya baca, yang saya lihat ini ada Bung Yonatan, Bang Goto, Saudara Dela, Saudari Dela, Saudara Handi, ada sahabat apa ini ya? Satu lagi. Sahabat Bang Suma gitu. Sahabat Bang Suma dan lain-lain ya. Mungkin itu saja, dan teman-teman semuanya yang sudah mengikuti live ini ya, mohon maaf jika misalnya ada salah kata atau bagaimana. Intinya kita selalu berbuat kebaikan, bagaimana kita bisa membanggakan baik daerah, keluarga daerah dan negara kita yang tercinta ini. Mungkin itu saja Bang Suma. Oke, Bang Elo, terima kasih juga atas ucapan-ucapan baiknya. Kalau ada kata, kalimat yang kurang berkenan, saya cuma berpesan sebagai saudara sebangsa setanah air. Jangan jadikan kitab suci Al-Quran itu barang yang asing bagi saudara, dan jangan jadikan Bible itu sebagai barang antik untuk Anda. Pelajari Bible dengan mendalam, kaji juga Al-Quran dengan baik. Minimal baca terjemahannya. Karena fungsi dan tugas kita di atas muka bumi itu sebagai pemimpin, kita harus mengarahkan manusia kepada kebenaran, kebajikan. Kita jangan diamkan ketika ada kemungkaran yang terjadi di atas muka bumi. Ingat, di dalam Bible yang Anda pegang, Tuhan itu maha pencemburu. Kalau bukan Islam yang kemudian salah, maka yang salah itu adalah Kristen. Maka dua agama ini harus kita jabarkan, mana sisi salahnya, mana sisi benarnya. Biarkan kemudian orang-orang yang menilai. Jangan kita biarkan kemungkaran, Islam itu salah, Anda biarkan, itu Anda juga salah. Kristen salah, kita biarkan, itu juga salah. Nah, mumpung Islam dan Kristen ini adalah dua agama syiar. Apa itu agama syiar? Agama yang mengajak orang lain masuk ke dalamnya. Islam dan Kristen itu punya misi yang sama. Oleh karena itu, mari kita tampil sebagai pembela. Silakan Anda bela iman Anda, saya bela iman saya dengan cara-cara yang baik, dengan etika-etika yang baik. Keras boleh keras, tapi persaudaraan tetap harus dijunjung tinggi. Saya kira begitu, Saudara Elo. Terima kasih. Baik. Iya, terima kasih Bang Suma. Iya Bang. Thank you Bang. Ekslo, kalau pesan saya sebagai penonton, Tuhan itu memberikan akal kepada manusia
Untuk itu pakailah akal itu untuk mengenal Tuhan. Jangan akal-akalan sehingga terjadi iman buta dan imani saja. Harus berakal. Kira-kira gitu pesan saya buat Anda. Terima kasih Bang Handi. Makasih. Ya, Saudara Elo mau istirahat, capek beliau. Kalau kita kan baru 2 jam di sini. Kalau dia udah bertahun-tahun, Bang Handi. Wajar lah kalau dia capek. Capek berpikir. Iya, kita maklumi. Soluku. Silakan Dinda, Bang Goto, mungkin ada yang mau disampaikan dari perdebatan atau diskusi ini. Ada keliru yang saya sampaikan. Jangan sampai bale mate. Silakan. Atau yang lain, silakan Bang Handi atau siapa, silakan. Suaranya agak tenggelam. Bunda Rama tadi request, maaf aku salah tekan. Jadi tertolak. Dalil agama Katolik dalam Bible nggak ada, Gurunda. Nggak ada lah. Eklesia itu artinya jemaat. Jadi itu bukan satu diksi yang hanya ada di dalam perjanjian baru, di dalam tanah pun ada. Di dalam Mazmur 107 nomor 32. Ya, saya hanya menambahkan tadi yang dijelaskan tadi. Ya. Silakan. Jadi begini, saya hanya merasa lucu saja tadi dengan si Selun itu. Tampaknya dia buta sejarah. Tadi kan Gurunda bertanya bahwa kapan Yesus mengajar Katolik. Yang saya herannya kenapa dia menyangga menggunakan bahasa asli Yunani. Padahal kita tahu bersama kapan perjanjian baru bahasa Yunani itu dipakai. Kan begitu. Ini sudah ratusan tahun setelah Yesus dan Yesus terangkat ke langit dan Paulus itu naik. Paulus itu mati dipenggal kepalanya oleh Kaisar Nero. Jadi tidak ada nyambungnya Gurunda menurut saya. Dia suruh Gurunda menyanggah pakai Cocok. bahasa Yunani. Sementara bahasa Yunani ini kita tahu sejarahnya bersama bahwa perjanjian baru itu baru dicetak oleh Eusebius setelah dipesan oleh Konstantin Agung pada abad keempat. Kan begitu. Ini mana nyambungnya? Makanya tadi saya ketawa aja nonton. Kenapa saya katakan tidak nyambung? Kecuali kalau dia suruh bantah pakai bahasa Ibrani, sementara perjanjian baru tidak dicetak menggunakan bahasa Ibrani. Iya. Sudah pindah ke Yunani. Kan begitu sejarahnya. Nah, itu mungkin sedikit saya jadi lucu aja karena saya lihat si Selon tidak mengerti sejarah, tidak paham sejarah. Nah, mungkin saya bisa bicara sedikit mungkin terutama untuk teman-teman Kristen tampaknya mereka memang tidak paham dengan menjadi PR atau mungkin bisa dipelajari. Nah, jadi begini, Bible itu sebenarnya sudah terjadi 4 pergeseran besar. Bahkan sampai selesai. Sampai sekarang pun 4 pergeseran besar ini tidak selesai mereka bahas. Nah, inilah yang menyesatkan mereka. Nah, apa pergeseran itu? Kita bisa lihat dari faktanya. Yang pertama itu pergeseran dari proper name menjadi generic name. Ini kan banyak dalam Bible kanonik. Nah, salah satu contohnya di 1 Tawarik 16 ayat 26. Jadi yang pertama itu pergeseran proper name dari kata dari nama Allah menjadi nama sesembahan yang harusnya tidak Tuhan selain Allah menjadi tidak Allah selain Tuhan. Bisa dilihat juga tadi saya katakan 1 Tawarik 16 ayat 26. Ya, pergeseran yang kedua adalah pergeseran kata Lord. Bahkan kata Lord ini sudah 2 kali bergeser. Di mana dia bergeser? Dari Lord menjadi Praise the Lord. Di mana menjadi Praise the Lord? Ketika 13 surat Paulus itu ada. Jadi di sini bergeser menjadi Praise the Lord. Praise the Lord. Nah, dari Praise the Lord bergeser lagi menjadi God. Nah, di mana bergeser menjadi God? Ketika doktrin yang dibawa oleh Tertullianus itu ada atau diajarkan. Nah, ini yang perlu kita sebenarnya cermati bersama, bahwa saya berkali-kali katakan bahwa Bible tidak bisa dianggap kitab suci. Kenapa? Karena sudah terjadi berkali-kali manipulasi. Itu yang kedua, pergeseran kedua. Pergeseran yang ketiga ini lebih fatal lagi. Kenapa saya katakan di mana prosesi penyembahan sebagai penghormatan sebagaimana dijelaskan di Matius 2 ayat 2 ini berubah menjadi pergeseran penyembahan penghormatan menjadi penyembahan ketuhanan.
Ini rancau ini, hancur sudah di sini. Kenapa? Karena doktrin melebihi akal atau doktrin sudah mengalahkan isi Bible itu sendiri. Itu pergeseran yang ketiga. Dan pergeseran yang keempat, ini lebih parah lagi. Kenapa saya katakan? Karena pergeseran makna. Ini kan semua dari pergeseran 1 sampai 3 semua pergeseran makna. Pergeseran makna yang keempat, ini lebih parah lagi. Kenapa saya katakan lebih parah lagi? Karena pergeseran makna anak manusia menjadi anak domba Allah. Jadi anak manusia atau anak tunggal Bapa bergeser menjadi anak domba. Kenapa digeser? Supaya bisa dipakai untuk menjadi penebusan dosa. Kalau dulu di Yahudi itu di perjanjian lama korban menebus dosa adalah hewan. Supaya bisa bergeser anak manusia ini menjadi alat tebusan, ini digeser maknanya menjadi anak domba supaya bisa menjadi korban penebusan. Itu di mana di kitab Wahyu? Kan begitu. Jadi 4 pergeseran besar ini sampai sekarang di semua sekolah teologi tidak selesai dibahas. Kenapa? Karena memang tidak ada titik temunya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi 4 pergeseran ini? Karena terlalu banyak manipulasi, itu yang pertama. Yang kedua, banyaknya manuskrip yang hilang. Contoh, saya kasih satu contoh ya. Saya kasih contoh. Manuskrip kode dari Vatikanus yang dibuat oleh Eusebius. Ini mulai dari halaman 1519 sampai 1536 hilang. 17 halaman. Mulai dari Ibrani 9:14 sampai kepada kitab Wahyu. Dan ternyata setelah diselidiki literatur sejarahnya, ternyata kitab Wahyu yang ada dalam Bible kanonik bukan asli Wahyu dari Yohanes, tapi suplemen naskah yang ditulis oleh kardinal yang bernama Baserion. Kardinal ini adalah jabatan struktur jabatan dalam gereja Katolik yang bisa memegang rapat suci. Jadi kitab Wahyu dalam Bible kanonik itu tidak asli, tapi buatan kardinal yang bernama Baserion. Jadi kita mau ambil acuan dari mana? Karena sudah terjadi berbagai manipulasi. Itu contoh kecil saja. Contoh yang kedua. Coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Ketika Konsil Yerusalem I menghasilkan 4 keputusan. 4 keputusan itu ada 2 keputusan tidak menghalalkan segala macam makanan. Tapi tiba di Bible kanonik justru ini dihalalkan. Berarti di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sudah terjadi manipulasi. Tidak mungkin seorang Simon Petrus dan seorang Paulus yang membuat keputusan itu sebagai pimpinan pada saat Konsil Yerusalem itu tiba-tiba melanggarnya sendiri. Kita bisa lihat pelanggarannya di Markus 7:15 dengan 1 Korintus 6:12. Ini kan jelas bahwa ini tidak asli tulisan Paulus. Makanya kalau kita lihat sejarah Kristen Marcion dan yang Ebunik dan Basililian yang lain itu ada 3 surat Paulus yang mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Karena menurut mereka ini bukan asli tulisan Paulus. Kira-kira seperti itu. Jadi kembali tadi saya sedikit kasih edukasi ke Bang Seon tadi, tolong pelajari sejarah ya. Jangan menanggapi pertanyaan Gurunda Suma dengan teks Yunani, karena Yunani itu teks Yunani baru digunakan nanti abad ke-4 untuk perjanjian baru. Kecuali kalau Anda berbicara perjanjian lama. Kalau perjanjian lama memang iya, sebelum Yesus ada pun perjanjian lama udah dirubah dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani oleh terjemahan Septuaginta itu. Begitu kira-kira dari saya. Ya, silakan lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengku gurundaku. Assalamualaikum Bang Handi, host, Bunda Dela dan Mate Bale, apa tuh? Lanjut. Ya, begitu kira-kira. Jadi memang tidak ngerti sejarah tadi Bang Seon. Jadi ya saya kembali tadi Bang Suma Gurunda Suma 4 pergeseran tadi itu. Itulah sampai sekarang di kalangan mereka tidak selesai. Makanya 4 pergeseran ini yang membuat ajaran ini semakin dikata sesat. Kenapa? Karena terjadi manipulasi. Kenapa 4 pergeseran ini terjadi? Karena banyak sekali naskah-naskah kuno yang hilang dan diganti dengan naskah-naskah suplemen atau naskah-naskah sisipan. Itu. Bayangkan kalau dari Ibrani 9:14 hilang sampai kitab Wahyu dan digantikan oleh karya manusia. Apakah ini bisa menjadi acuan? Menderita. Kan begitu. Menderita memang teman-teman kita ini. Iya. Coba siapa yang bertanggung jawab tentang hal ini?
sementara mereka pakai untuk menjadi ajaran mereka. Makanya kalau kita lihat di kitab Wahyu itu, Anda baca, di situ banyak sekali hal mistik, di situ banyak sekali menyinggung mitologi-mitologi Yunani. Saya terus terang, ada ajaran 3 dewa yang masuk di situ. Yang pertama dewa Mitra, yang kedua dewa Janus, yang ketiga dewa Phorphorus. Ini ajaran-ajaran yang ditulis oleh kardinal yang bernama Baserion yang masuk dalam Bible, terutama di kitab Wahyu. Jadi terjadilah pergeseran antara pergeseran makna anak manusia menjadi anak domba. Akhirnya bisa dikorbankan untuk mencari titik temu. Kan begitu sebenarnya. Nah, sejarah berkata seperti itu, tidak bisa dibantah. Jadi 4 pergeseran ini, mulai dari proper name, mulai dari kata Lord yang sudah 2 kali bergeser, mulai dari posisi penyembahan, harusnya penyembahan untuk penghormatan di Matius 2 ayat 2 bergeser jadi penyembahan ketuhanan. Akhirnya dari anak manusia bergeser lagi jadi anak domba. Nah, ini sampai sekarang mereka tidak selesai. Saya pernah ngomong dan sharing salah satu teman pendeta, dia katakan betul 4 pergeseran ini memang sulit diselesaikan karena ini menurut kami agak sulit karena sudah campur dengan doktrin dan dogma yang diajarkan oleh seorang Tertullianus itu. Nah, begitu kira-kira. Silakan lanjut yang lain. Silakan. Ini Bang Goto bukan Bang Fikri ya? Oh, bukan. Oh iya. Bukan. Beliau mualaf dari kita sapa Bale. Bale, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Bale. Waalaikumsalam. Oh, Muslim ya Bang. Silakan apa yang disampaikan. Kristen. Oh, Kristen. Waalaikum. Nggak apa-apa kan? Silakan mau diskusi dengan Gurunda Bang Zuma, silakan Bang. Boleh sama Gurunda yang IQ-nya 9. Woi, IQ-nya 9. Ke Bang Goto dulu, Bang Goto. Saya lagi jahit celana. Lanjut. Kodong. Iya, jangan dalamnya Pak Bombon robeh habis manja kelapa toh tas sosor turun kodong kamase. Silakan. Lanjut dulu, lanjut. Judul bahasannya apa nih, host? Saya juga lagi perbaiki catatanku tadi yang disampaikan oleh Bang Goto. Lanjut makin dulu sebentar sekali. Iya. Jadi kalau kita lihat ya pemaparan beberapa hari belakangan ini kan Bang Zuma itu atau guru-guru kami itu mengangkat Kristen menyembah Lucifer ya, atau di Wahyu 22:16 kan Yesus adalah bintang timur dan itu adalah Lucifer. Gimana tanggapannya Bang Bale? Mungkin itu bagus kita kupas lagi ya. Siapa sih Lucifer itu yang ngaku-ngaku Yesus? Apa betul dia iblis? Silakan Bang Bale. Ya, setahu saya kalau terkait bintang timur mah yang menunjukkan jalan buat orang Majus dah waktu kelahiran Tuhan Yesus dah. Terkait bintang timur yang aku tahu ya, itu bukan Lucifer, emang benar-benar dia itu menunjukkan jalan buat orang Majus, seperti itu. Terkait kelahiran Yesus, itu sih yang aku ketahui terkait bintang timur. Tapi nggak tahu kalau dari tanggapan dari Bunda Rama dibilang bintang timur itu Lucifer ya mungkin ya pemikiran dari beliau seperti itu sih. Iya, sedikit ya. Kalau kita lihat Wahyu 22 Bang ya, 22:16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan dat bintang timur yang gilang gemilang. Nah, di Wahyu ini Yesus yang mengakui Yesus ini mengutus malaikat. Ya, dia mengutus malaikatnya. Tetapi kalau kita melihat Lukas, kita baca Lukas 22:43. Yesus di sini takut sama malaikat. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saking takutnya melihat malaikat ya. Dan malaikat ini memberi kekuatan. Nah, ketika kita di Wahyu 22 tadi, Yesus malah yang memerintah malaikat ini mengutus. Ya kan? Nah, artinya ini dua sosok berbeda ya. Ada Yesus yang takut kepada malaikat sampai berkeringat seperti tetesan darah, dan satunya lagi malah mengutus malaikatnya.
Oke, jadi dua sosok berbeda ya. Kemudian kalau kita ke Wahyu 12:7 ya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ingat, tadi yang ngaku Yesus itu mengutus malaikat. Di Wahyu 12:7, naga dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Di data lain, naga ini diibaratkan adalah iblis. Seperti pula ular kan, yang menggoda Adam tuh. Jadi dikategorikan iblis atau satan atau setan. Jadi iblis atau naga ini yang punya malaikat dibantu ketika perang ya dengan Mikael. Dan Yesus itu yang mengaku Yesus, aku Yesus, bintang timur, anak Daud, mengaku mengutus malaikat gitu Bang. Jadi itu indikasi bahwa Yesus yang anak Maria ini yang takut dengan malaikat beda dengan Yesus yang mengaku dia mengutus malaikat. Yang ternyata dia adalah Lucifer. Silakan Bang. Ya baik. Bunda coba dah kalau Silakan Gurunda kalau mau ini apa ya? Masuk. Silakan balik. ya kalau dibaca ayat sebelumnya ya itu kan ayat 22. Kalau dibaca ayat 20 apa 19-nya gitu, kalau kita naik ke atas itu buat orang-orang yang menyembah berhala atau yang buat yang orang nggak percaya dah kayaknya kalau aku lihat ya. Untuk coba dah boleh bisa dilihat dulu nggak ayatnya Bunda dari ayat sebelumnya gitu. Kalau kita lihat perikopnya ya sebenarnya itu sebenarnya bukan orang-orang yang Wahyu. Iya yang Wahyu ya. Tadi kan ayat 22 ya apa? Ya 22:16. Ya kalau kita lihat Wahyu itu ya bagaimana penampakan menurut Yohanes di Pulau Patmos itu sangat mengerikan. Matanya bersinar kan? Dia melihat Tuhan di depannya, matanya bersinar. Di pengakuan Yohanes di Pulau Patmos kan? Ya. Itu kita ke Wahyu 12:3. Kita lihat pula di situ ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7. Iya ini kan Lucifer itu kan iblis. Coba buka KJP. Lucifer itu iblis. Ya. Kalau bahasa Ibraninya halelaya, apa itu istilahnya lah. Maka seekor naga merah padang besar berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7. Ini kan naga ini berkepala 7. Kalau kita lihat Wahyu 5:6, Tuhanmu itu berkepala 7 bertanduk 7, bermata 7 bertanduk 7. Sesuatu memang yang aneh-aneh ya. Coba bayangkan ya, matanya merah. Coba kita lihat dulu ya perkataan Yohanes di Wahyu. Yang nampak di depan Yohanes itu menurut penglihatan Yohanes ya, kita lihat Wahyu. Wahyu ini. Bentar Bang ya. Nah, aku Yohanes. Nih kata Yohanes ya. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat? Dan seterusnya ya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dan dari emas, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ya kan, matanya nyala-nyala kan. Nah, inilah perkataan-perkataan Yohanes. Jadi kalau kita melihat ya Yesus anak Maria itu dengan pengakuan bahwa dia Yesus itu di anak Daud bintang timur itu adalah berbeda, saudara ya. Silakan. Nah berarti Sangat itu menyeramkan gambarannya. Yang datang itu siapa? Emang beneran Lucifer itu emang yang menyamar? Iya kan bintang timur itu kan, coba buka Yesaya. Yesaya itu itu Yesaya 14:12 ya kalau nggak salah ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur Lucifer, putra pajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang melahkan bangsa-bangsa.
ya kan? Sementara naga itu adalah iblis Lucifer yang punya malaikat. Ketika berperang di surga melawan Mikael, dia dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Yesus mengutus malaikatnya. Di Wahyu 22:16, Yesus mengaku mengutus malaikat. Sementara di Lukas, Yesus ketakutan. Yesus anak Maria ketakutan ketika di Taman Getsemani. Dia sujud lalu berdoa. Muncul maka kemudian muncul malaikat memberinya kekuatan. Nah ini beda kan? Yesus ketika dia ketakutan dengan ketika dia mengutus malaikat. Nah, silakan Gurunda. Ya, oke, saya lanjut saja. Saya kasih edukasi dulu ke Bang siapa ini? Silakan. Bang Bale. Supaya mengerti sedikit Bible-nya ya. Jadi begini, Bible itu terdiri dari 2 perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama terdiri dari 929 pasal, 23.144 ayat, 39 kitab, dan mengandung 1.239 nubuatan. Nah, perjanjian baru itu terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.957 ayat, dan mengandung 578 nubuatan. Nah, jadi terkait bintang timur di Wahyu 22 ayat 16, itu nubuatannya ada di Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Jadi dari nubuatan 1817 nubuatan dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang harus digenapi, itu sudah ada 3.260 yang digenapi. Dari 3.260 yang digenapi, 3.125 diantaranya dikatakan valid. Nah, kenapa dikatakan valid? Salah satunya adalah nubuatan tentang bintang timur ini. Jadi 135 dari 3.260 itu dinyatakan belum valid. Jadi begini, kalau kita membahas bintang timur, ini adalah mitologi Yunani berasal dari dewa Phorphorus atau Phorphoros, ya. Ini memang dimasukkan seperti saya katakan tadi bahwa kitab Wahyu ini semuanya tulisannya sudah bukan asli lagi dari Yohanes sang penerima Wahyu, tapi sudah dibuat naskah suplemennya oleh seorang kardinal yang bernama Basarion. Dan untung saja masih ada tersisa di sini nubuatan tentang bintang timur itu. Kalau kita baca baik-baik Yesaya 14 sampai 12, siapakah yang menyamai hema tinggi yang telah dibuang dari langit. Sementara kita belajar semua literasi Bible, tidak satupun ada yang bercerita bahwa bintang timur itu ada 2 atau ada 3. Tapi bintang timur dalam Bible cuma 1. Nah, jadi bintang timur dalam Bible 1, itulah yang Yesaya 14:12 dan digenapi di Wahyu 22 ayat 16 dan di Wahyu 2 ayat berapa itu 28. Jadi kalau kita berpikir menggunakan logika, seperti yang diterangkan tadi Bunda Rahma, siapa sebenarnya yang dikatakan di Wahyu 22:16 itu, di mana ada hubungannya semua berkaitan dengan Wahyu 5 ayat 6 dan yang lain. Di sini sudah jelas bahwa seorang kardinal Basarion ingin memasukkan mitologi Yunani, terutama dewa Phorphorus, untuk disematkan, disandingkan dengan nama Yesus Kristus. Nah, disinilah kesesatan yang dibuat oleh otoritas Romawi. Ini yang perlu kita pelajari bersama, di mana mereka dengan sengaja mendampingkan dewa-dewa mereka, memasukkan mitologi dewa mereka masuk ke dalam Bible untuk menegaskan eksistensi mereka, bahwa dewa-dewa mereka tetap dipakai atau tetap dipuja sepanjang zaman melalui nama Yesus Kristus. Nah, kira-kira begitu. Jadi Bang Bale pelajari dulu ya. Saya mau bilang bahwa perjanjian baru itu menggenapi perjanjian lama, dan apa yang tertuang di Yesaya 14:12 tentang bintang timur atau Lucifer atau bintang fajar atau bintang Venus itu sudah digenapi, dan ini memang harus terjadi. Kenapa? Karena dari 8.352 ayat-ayat nubuatan yang mengambil sumber dari 1.817 nubuatan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, itu harus digenapi. Dan sudah tergenapi. Jadi masalah bintang timur dan dewa-dewa lain sudah tergenapi. Seperti dewa yang awal dan yang akhir, dewa Janus. Ini kalau Anda pelajari literasinya, ini adalah dewa Yunani yang salah satunya disembah oleh pendiri atau pembuat atau pencetus Tritunggal, di mana beliau menyembah 2 dewa, dewa Phorphorus dengan dewa Janus ini. Begitu kira-kira. Nah, silakan lanjut yang lain supaya Bang Bale mengerti sedikit ya. Jadi pelajari nubuatannya,
pelajari 8.352 nubuatan dalam Bible itu yang bersumber dari 1.239 nubuatan perjanjian lama dan 578 nubuatan perjanjian baru. Kalau Anda pelajari semua, saya yakin Anda mengerti. Mudah-mudahan Anda bisa login dan hijrah ke Islam, kira-kira begitu. Ya, silakan lanjut yang lain. Ya, Gurunda udah standby belum ya? Ini ngeri gambaran Tuhan yang dilihat Yohanes ya, Wahyu 1:14-15. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah dan matanya bagaikan nyala api. Tengok kan? Iblis kan itu dari api ya, nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ini kan gambarannya sangat apa ya, kita lihat ya, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Ngeri kali ya. Nah, betul pemaparan kita ya, Bang Goto, bahwa ya tidak ada yang sejaman dengan Yesus yang pernah menyebut Yesus ini bintang timur, tidak ada. Ya. Tidak ada. Tiba-tiba di Wahyu ini Yesus menamakan dirinya bintang timur. Kemudian kalau kita ke Yesaya 14:12 ya. Bintang timur itu atau mereka mengartikan itu adalah Lucifer. Jadi ini ya teman-teman ya, betul lah saudara-saudara Kristen ini tidak menyadari bahwa yang dia tuhankan ini, yang dia puja-puja ini adalah iblis atau Lucifer ya. Ya karena naga ketika berperang melawan apa ya? Narasiku kurang banyak kalau tentang si Lucifer ini ya. Sama sih juga. Jadi begitu ya. Jadi yang menemui Paulus itu perjalanan ke Antioquia kan melihat Tuhan katanya. Nah, ini Lucifer ini yang ngaku-ngaku dia Yesus ya. Kemudian yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos. Nah, gitu Bang ya. Silakan Bang Bale mau ngomong, silakan. Baik, saya juga kalau untuk bintang timur sih belum begitu mengerti ya, maksudnya harus belajar, bener kata Bang Got, nanti saya belajar dulu terkait Bible-nya seperti itu. Dan juga nanti saya akan belajar juga sama Pak Bom terkait bintang timur, saya mau nanya nanti seperti itu. Karena saya juga baru tahu Oke. Enggak, aku maksudnya emang sering nongkrong di room Kristen sih seperti itu. Jadi mau coba main ke roomnya sahabat Bang Zumanya lagi gitu. Udah lama kan udah gak main ke sahabat Bang Zuma lagi, ke roomnya. Baru ini lagi masuk seperti itu. Makanya aku juga pas lihat bintang timur terkait bahas kemarin belum gak ngerti, aku belum ada basic apa-apa terkait ini seperti itu. Itu sih kalau dari saya sih Bang. Bunda. Oke, siap. Jadi apa lagi nih bahasannya? Ya, terkait ini. Nah, kalau kita lihat ya Bang ya, apa ya? Ini aku mau awal. Aku mau nanya. Sedikit, 1 menit Bang, baru kamu nanya. Awal dari adanya pengajaran atau ajaran dosa waris itu kan dimulai dari iblis. Ketika iblis menggoda Hawa kan, kemudian Hawa menggoda Adam. Nah, jadi pencetus dosa waris ini adalah iblis. Kemudian awal dari karya untuk melakukan penyelamatan ini adalah godaan iblis kepada Yudas. Dan kematian yang terkutuk di tiang salib ini tentu menebus ke iblis. Jadi dari iblis oleh iblis untuk iblis. Jadi memang ajaran kekristenan ini apa ya, berbau-bau iblis gitu loh. Ya, ditambah dengan ditutupkan di wahyu itu Lucifer ya. Jadi berbau-bau iblis semua, dari iblis oleh iblis untuk iblis. Ya, jadi menebus ke iblis kan? Ya kan? Yang memprakarsai dosa waris kan iblis. Tentu harus menebus ke iblis. Silakan apa yang mau ditanyakan. Itu aja yang ku sampaikan, Bang. Ya, baik, terima kasih. Ya itu mungkin ya itu mah terserah Bunda mau bilang seperti apa, kan kita kan ngejalanin masing-masing. Netizen Gurunda kan lagi ada sesuatu, sabarlah. Sabar, Gurunda itu juga
Tahu netizen Sabarlah. bilang bunda gantuk. Itu sudah buka. Semua kalau tidak ngomong Cideng. Iya. Lanjut. Jadi terkait dengan hal ini ya, kenapa Islam itu menyentuh materi-materi seperti ini? Karena di Islam itu berbeda dengan agama Kristen. Kalau di agama Kristen itu tuntas, pengajaran iblis itu tuntas. Artinya gini, ketika iblis menjatuhkan manusia ke dalam percobaan, misalnya di Kristen ya, iblis berhasil, maka ending perlakuan iblis itu kemudian gagal ketika kemudian ada Yesus yang menjadi penebus. Maka maut ditebus, dosa ditebus, dan seterusnya. Mengalahkan kematian, mengalahkan maut, dan seterusnya. Sehingga orang yang mempercayai itu menjadikan manusia itu lalai. Lalai untuk menjalankan dan bersemangat untuk mengabdi atau menyembah atau beribadah kepada pencipta alam semesta. Mereka hanya disibukkan dengan bernyanyi, menari, memuji, seperti itu saja. Jadi angan-angan aja yang bermain. Kalau di Islam tidak. Islam itu sangat berhati-hati dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis akan senantiasa mengintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin." Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud menghormat bersama dengan para malaikat? Iblis menjawab, "Lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsal min hama masnun," kata iblis. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia. Tidak akan sujud kepada manusia. Enggak mau aku sujud. Ya, di mana manusia ini meskipun kau ciptakan dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk kemudian menjadi makhluk seperti yang aku lihat. Kata iblis, aku sekali-kali tidak akan pernah sujud. Aku tidak akan pernah mau tunduk kepada mereka. Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kalau begitu keluarlah kalian dari surga ini. Keluar dari jannah. Karena sesungguhnya kamu telah terkutuk. Jadi yang dikutuk itu iblis kalau di Islam. Nah, lalu kemudian Allah menyatakan bahwasanya wa inna alaika la'anata ila yaumiddin. Sungguh kutukanku ini akan menimpahmu sampai hari kiamat. Itu kata Allah. Jadi kutukanku akan menimpahmu sampai hari kiamat. Iblis lalu mengatakan apa? Rabbi, Tuhanku, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka berilah penangguhan usia, panjangkan umurku sampai pada hari manusia dibangkitkan dari kematian. Allah mengatakan apa? Fa innaka minal munzarin. Baiklah, kata Allah. Baik kalau itu yang engkau mau. Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Usiamu akan panjang. Sampai kapan? Ila yaumil waqtil maklum. Sampai pada hari yang ditentukan, yaitu kiamat. Lalu iblis diam? Enggak. Iblis mengatakan apa? Oke, deal. Rabbi bima aqwaitani liuzayyinanna lahum fil ard wala ughwiyannahum ajma'in. Oke, kata iblis, setuju. Tapi ingatlah Tuhanku, wahai Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semua. Kejahatan yang mereka lakukan akan mereka rasa indah. Nyanyian yang mereka lakukan akan merasa menyejukkan hati. Rumah ibadah mereka yang penuh dengan musik-musik yang mengenakkan kuping mereka akan membuai mereka sehingga mereka tersesat semuanya. Ini kata Al-Quran. Iblis yang menyatakan itu. Aku akan menjadikan semua kejahatan yang mereka lakukan itu terasa indah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kata iblis, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Haza siratu alayya mustaqim. Ya, inilah jalan yang lurus menuju kepadaku, yaitu mereka bertakwa, mereka mukhlis di dalam beribadah, mereka ikhlas, mereka kemudian tidak menduakan aku dengan suatu apapun.
Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa manittaba'aka minal gawin. Sesungguhnya kamu iblis tidak akan berkuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu. Siapa mereka? Yaitu mereka yang tersesat, kata Allah. Siapa yang sesat ini? Yang sudah baca Bible, yang sudah paham dan mengerti Bible, di mana Yesus mengajarkan dirinya manusia, di mana Yesus mengajarkan dirinya tak mampu berbuat apa-apa, di mana Yesus mempraktekkan dirinya menyembah kepada Elohim, menyembah kepada Tuhan langit dan bumi, tapi malah disembah. Ini yang sesat. Wa inna jahannama la mau'izuhum ajma'in, kata Allah. Dan sungguh jahannam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, yaitu pengikut-pengikut setan semuanya, kata Allah. Neraka laha sab'atu abwab. Neraka itu mempunyai 7 pintu. Likulli bab, dan setiap pintunya, kata Allah, minhum juz'um maqsum. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari golongan mereka. Jadi saudara, kalau hari ini kemudian ada orang merasa indah ketika mereka melakukan penyembahan terhadap manusia, iblis sudah menjerat mereka dengan satu kaidah dalam Al-Quran. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala atijadu aktsarahum syakirin wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku iblis akan mendatangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka bersyukur. Ini yang terjadi terhadap saudara-saudara kita Kristen. Makanya tujuan kita, tugas kita mengingatkan, ya, memberikan, mengajarkan kepada yang ma'ruf dan meninggalkan kepada kemungkaran. Seperti saudara tadi chat saya, begitu membabi buta. Kenapa kau bahas agamaku? Bukankah kau itu suka minum kencing onta? Kenapa kau itu suka menikah bocil, nikahi bocil, kau ini bocil? Hanya hujatan-hujatan kayak begitu. Kita jabanin, kita undang, mari kita diskusi. Ternyata apa? Jadi lontong sayur kan? Babak belur kan? Karena kesombongan. Padahal tak ada ilmu. Jadi umat Islam berbicara, menjadikan orang-orang yang berakal terjaring. Seperti saudara Goto, terjaring. Ya, saudara yang lain yang kayak tadi yang Adinda Aulia, terjaring. Mereka yang masih bisa diselamatkan, terselamatkan. Yang mau kufur silakan, tafadhal, tak ada paksaan. La ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Tetapi izinkan kami untuk menyuarakan kebenaran itu. Jangan dilarang, jangan berlaku seperti setan. Ya, hanya orang cerdas itu masih ada di atas muka bumi. Di gereja-gereja itu banyak orang-orang cerdas. Banyak orang-orang cerdas yang membutuhkan pencerahan Islam, yang merindukan kemudian narasi-narasi kebenaran. Mereka rindu akan kebenaran itu. Mereka suntuk di sana. Mereka terjebak di sana. Mereka bingung di sana, buntu di sana, stres, depresi, tidak menemukan indahnya kebenaran itu. Tak ada, hanya kebersamaan, musik, acara-acara yang tidak ada ujung pangkalnya, yang tidak ngerti titik terangnya kayak apa. Tapi begitu mereka mendengarkan dialog, mendengarkan para apologet menyatakan, kemudian ada dari aspek sejarah, ada dari aspek mantik, ada dari aspek logika, ada dari aspek penggiringan opini terhadap yang subhat menjadi sesuatu yang hak dan seterusnya. Mereka kemudian menemukan pencerahan itu. Ya, jadi itu ya saudara-saudara sekalian, bahwa ketika hari ini kita menemukan penyembah Lucifer, ya itu fakta memang. Itu fakta, nggak bisa dipungkiri saudara. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, konsentrasi Yesus berdasarkan Bible dan juga Al-Quran, itu hanya mengajak manusia Yerusalem, manusia Israel, untuk kembali kepada hukum Taurat, kembali kepada ikatan akidah, menyembahnya kepada satu Tuhan. Itu yang Yesus ajarkan, tak ada yang lain. Tapi ketika kita berbicara mengenai agama yang di luar daripada Yahudi, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yesus yang tadinya tidak bisa berbuat apa-apa, datang bukan atas kehendaknya, berbicara pun atas perintah Tuhan, seketika menjadi jagoan. Satria baja hitam berubah. Baja hitam atau beras ketan hitam?
Oke, saya ulang. Saya ulang. Satria baja hitam. Nah, berubah seketika kemudian. Darahmu suka sekali mengganggu. Host, turunkan dia, host. Ulang lagi. yang tadinya hanya sepeda kumbang tiba-tiba berubah menjadi Satria baja hitam. Sudah pelan-pelan awkward juga tuh. Lebih lagi ngajar juga ini mulut. Makanya tinggal ku di Jawa deh. Supaya Monas, wahai Presiden, Monas tahun depan pindahkan ke Makassar biar kita juga bisa logak. Begitu loh. Sonkolo. Ya, sonkolo. Anak sonkolo. Jadi gitu ya, Satria baja hitam tiba-tiba berubah. Dia punya malaikat, dia punya Alpha dan Omega. Wah, semua Alpha Midi dia yang punya. Ini bahaya ini. Karena Yesus ketika dia ada di tengah-tengah Bani Israel, tidak memiliki apa-apa dia. Tidak memiliki apa-apa. Pakaian tidak punya. Begitu dia menjadi episode kedua, Satria baja hitam berubah menjadi Alphamart, semua dia punya. Alpha Midi dia semua. Akulah Alpha dan Omega. Semuanya dia. Akulah awal dan akhir. Akulah AO. Tiba-tiba berubah semuanya. Benar catatan saya dari sahabat saya ya, Bang Goto, beberapa pergeseran yang dia jelaskan, 4 pergeseran, dan itu poin-poin yang memang sering kita sampaikan ya, adanya beberapa poin, kemudian adanya pengajaran mitra, Janus dan seterusnya yang masuk dalam kaidah-kaidah kitab Wahyu yang diajarkan oleh saudara Kristeng hari ini, itu betul-betul tidak bisa kemudian dielakkan. Jadi saudara-saudara pendeta pastor, hayo bersiaplah kalian untuk ditinggalkan jemaat. Demikian, silakan dia ambil alih oleh yang lain. Oke, terima kasih Dengku Gurundaku. Gitu ya Bang Bale, udah ini ya, udah tercerahkan. Kalau betul Tapi kalian emang bener-bener tuh itu fakta loh, Alpha dan Omega itu bener-bener fakta. Sesuai sama ini apa namanya, sejarahnya seperti itu. Oke, kita sebentar Bang ya, baru lanjut. Aku sapa dulu Koko Andi. Kristen Muslim Koko Andi, selamat malam, assalamualaikum. Koko Andi, Bang Koko. Aduh, halo, nggak nyimak ya Koko. Kita ganti ya sama yang lain ya. Silakan Bang Bale, lanjut. Bunda Rama, izin dulu ya Bunda, sebentar aja. Oh kita, namanya Sahra. Lanjut Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Handi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin teman-teman ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Fandi Ahmad 02 dan Fandi Ahmad 03. Astagfirullahaladzim. Syahid, alhamdulillah. Alhamdulillah syahid. Teman-teman, itu tidak bangkit, nggak bangkit lagi dia. Belum tahu ini kan, belum tahu. Aduh, lagi lobby sama TikTok, lagi lobby. Teman-teman ketawa semua di bawah kalian. Maho. Ya, di follow ya teman-teman ya. Kabulampet sekalian jangan ketawa Bantu di follow teman-teman ya. Makasih. Lanjut. Ini Kak. Pandi ini aku mau Pandi. Bunda Ye. Oh iya. Insyaallah. Silakan, terima kasih Bang ya. Silakan di follow ya. Saudara kita Bang Fandi ternyata ya. Namanya Sahra. Nama lainnya pakai Soroke atau apa kayak ngapa namanya malam namanya Sahra. Bale silakan terkait tapi bagus bahasanya Lucifer dulu Bang. Ini Koko saudara kita Koko Andi dari agama mana? Silakan Koko. Aduh, turun aja Koko kau ya, karena telingamu kurang bagus. Enggak, mungkin jaringannya mungkin tidak bagus. Oh ya, mulai dia. Silakan Koko. Muslim. Bang Koko, Kristen Muslim. Bicara ko ano Bangkok. Koko itu berarti Cina ini dah. Koko jelly drink. Cina doleng. Koko jelly drink. Turun lagi. Lanjut Bang Bale. Doraemon. Ya. Apa namanya? Aduh, sorry. Ini lagi radang nih.
terkait yang ini yang Bang Zuma bilang tadi itu terkait Yesus itu alfa dan omega. Tapi emang ini bener loh, emang kata loh Bang. Iya, gimana? Ini Bang Zuma framing ini kayaknya. Iya Bang, sekarang gini Bang nih, kan ada deh yang di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah ini Bang Zuma malah ini melalui orang lain, melalui SWT. Kan beda, harusnya kan melalui Yesus Bang. Pandai saudaraku Salah Bang ini. Zuma berarti nih. Oke, baik saudara. Sekarang saya tanya, Yesus ketika berbicara mengenai sembahan, Yesus itu menyatakan yang disembah itu hakikatnya bisa dilihat atau tidak? Menurut Yesus nih, menurut Yesus. Menurut Yesus dulu. Ayo. Apakah hakikat yang dia atau tidak? Itu dulu. Hakikatnya. Ayo. Iya, hakikatnya. Bisa dilihat atau tidak? Hakikatnya nggak bisa Bang. Enggak bisa. Apakah yang disembah kemudian oleh Yesus yang disebut Bapa itu maha suci atau maha tinggi? Maha suci dan maha tinggi. Maha suci dan maha tinggi kan? Iya. Nah, yang kami sembah adalah apa yang diperkenalkan oleh Yesus. Yang diperkenalkan oleh Yesus itu Sang Bapa yang maha suci dan maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Tapi beda loh Bang. Beda Allahnya sama Islam tuh sama Kristen beda loh, nggak sama Bang. Kalau sama Kristen betul. Kan yang saya tanyakan ini tadi Yesusnya. Yesusnya memperkenalkan hakikat Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Itu betul kan? Coba Anda lihat dalam Yohanes 8. Kalau Abraham adalah bapakmu, kan gitu. Maksudnya Yesus, Abraham adalah bapakmu. Abraham itu telah menyatakan dan memperkenalkan hakikat pencipta alam semesta yang maha tinggi, maha suci, maha kasih, maha penyayang. Inilah yang kami sembah. Makanya di dalam Al-Quran itu diterangkan dalam surah Al-Baqarah, Bung, karena kami tidak belajar Bible sehingga kami menjadi Islam. Kami tidak belajar Bible dulu baru menjadi Islam, dan kami setelah belajar dan tidak belajar Bible dulu kemudian kami masuk Islam, dan setelah Islam kami pahami Islam itu tidak berdasar terhadap Bible, tidak. Al-Quran dari sejak kecil kami ditanamkan akidah. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah Tuhan memilih ini, Allah telah memilihnya kemudian untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu Al-Quran menarasikan itu. Kami belum belajar Bible saat itu. Masa-masa kecil kami sudah diajarkan, am kuntum syuhada ishadar Yaqub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Dari kecil kami ditanamkan akidah menyembah kepada hakikat pencipta yang disembah oleh Abraham, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak keturunannya. Ini akidah yang ditanamkan kepada kami. Berlanjut usia, masuk dalil. Kami mempelajari dalil. Di dalam kitab saudara di dalam Al-Quran diterangkan ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Dikatakan bahwasanya orang-orang ini diberikan janji oleh setan, dibangkitkan angan-angannya oleh setan, mereka dijanjikan tipuan belaka oleh setan. Kami bertanya, siapa mereka ini? Kami penasaran, kami pelajari, kami tadabburi. Ternyata yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, yaitu mohon maaf saudara. Setelah kami mengatakan saudara, kami pelajari Bible, ternyata betul. Kalian menyembah sesuatu tidak berdasarkan atas perintah Yesus. Ketika kita tanya, itu tak ada. Bahkan Al-Quran mengatakan, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah tidak lain hanyalah setan yang durhaka. Penasaran saya, Bang.
Penasaran, kok bisa Al-Quran mengatakan bahwa mereka menyembah setan yang durhaka? Saya pelajarilah Bible, saya beli Bible, habis itu kiriman Bible banyak kepada saya pelajari tiap hari, bla 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 bla. Kok bisa kayak gini? Kok Al-Quran menuduh saudara-saudara saya menyembah setan? Ternyata saya temukan data Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, endingnya nomor 15 itu setara dengan Matius 12, nomor 38 sampai nomor 40. Ending daripada Yesaya 14 nomor 12 itu setara dengan Wahyu 22 nomor 16. Ternyata betul, ada bintang timur, ada Lucifer, Halal bin Zakar yang ngaku-ngaku bernama Yesus yang orang Kristen sembah. Berarti yang disembah oleh orang Kristen, betul kata Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanam marida. Sekarang apakah saya harus diam melihat saudara-saudara saya yang saya kasih menyembah setan? Tidak. Karena ada perintah. Ada perintah. Ada perintah untuk menyerukan kebenaran Islam, ada perintah untuk menyerukan kebenaran Allah, mengajak orang-orang kepada kebenaran. Maka saya tablik, maka saya berapologet. Di samping itu ada penghujat terhadap Islam. Nah, maka saya benar, dua sisi membenarkan saya untuk tampil sebagai pembela. Maka disebutlah saya sebagai apologet Islam, pembela iman Islam. Jadi kalau saudara mengatakan di awal tadi bahwasanya Tuhan orang Kristen dan Tuhan yang umat Islam itu berbeda, demi Allah, Tuhan yang kita sembah memang berbeda. Anda menyembah anaknya orang, Anda menyembah makhluk yang mengaku anaknya Maria, sedangkan kami menyembah apa yang disembah oleh para nabi. Saya kira begitu. Subhanallah. Lanjut teman-teman. Yang bertanya mana? Lari terbirit-birit. Nah itulah. Kalau ajaran setan dalam badan kita ini, itu akan ngamuk kalau mendengarkan kebenaran. Tidak kuat. Termasuk si Elo. Lari dia. Tidak kuat. Betul Deng. Uchiha, selamat malam. Kau Kristen Muslim, Uchiha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, Bang Rahma, Waalaikumsalam. Bang Zuma, saya mau nanya, skincare-nya masih ada nggak? Ada tuh Ya, sahabat ada. semua tuh. Ada. Iya, kalau mau pesen di mana ya Bang ya? Saya mau buat itu seserahan. Sama saya. Ada sama sahabat Bang Suma. Seserahan itu maksudnya apa? Ngira-ngira, Mau ngira-ngira. memberikan Ngeran sesajen? deh. Melemak bene, melemak bene. Sajen nggak tuh? Ngira-ngiran atau Kalau dikirim ke Jawa Tengah bisa nggak Bang? Bisa, Jawa Tengah. Daerah Poso sana kan? Iya Jawa Tengah. Ini saya pesennya di mana Bang? Di siapa Bang? Itu sahabat Bang Ketik Suma. itu, sahabat Bang Zuma, Bang. Sahabat Bang Ketik Zuma tuh. Bang, ini di bio profilnya Bang. Ada WA-nya, Baik. langsung aja Tadi terima. saya udah follow, nanti tinggal saya itu ya, apa DM aja. Udah saya. Kalau DM jangan Bang, nggak nanya dibaca itu Bang. doang, Kalau DM Terima kasih. WA aja ya WA. Jangan DM, WA. Iya. Bang. Terima kasih Bang. Ada WA-nya Assalamualaikum situ. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Yang mau menempuh pesan hidup baju baru juga ya. bisa langsung di WA ya. Masih tersedia baju kita teman-teman. Yang nenek mau kiper dan salam satu Tuhan. Lanjut. Aduh, ada lagi si Niko Christmas. Nikodemus, selamat malam. Kau masih sakit? Silakan. Malam. Ya, tadi aku baca apa Taurat Musa nih, ya. Iya. Iya. Jadi Nabi Musa aja bilang itu Suaramu jangan kayak apa- Shinchan. Tahu Biar nggak ketawa. Shinchan? Biar ketawa bunda, biar ketawa. ya, jadi bagi Nabi Musa itu ya haram ada apa Allah lain ya dari itu. Iya, memang makanya jangan bikin Tuhan lain, jangan, enggak boleh. Iya, bagi dia ada Allah lain itu haram bagi dia. Jadi Iya, itu betul. hanya ciptaan pikiran manusia, lebih dari itu. Iya, jadi gini Bung, Tuhannya Israel, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tuhan mereka itu Ahad. Yang kami sembah juga, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan itu Allah Ahad.
Jadi Tuhan yang kami sembah itu ahad. Tuhan itu tidak dua, Tuhan itu cuma satu. Karena Tuhan itu Ahad, cuma satu, maka Tuhan Ahad yang apa kami ahad sembah, itu, Bang Juma? maka Tuhan yang kami sembah adalah Rabbus samawati wal ard. Tuhan pencipta alam semesta. Itu tak boleh yang lain. Jadi cuma satu yang esa, yaitu Tuhan yang datang kepada Nabi Musa. Innani anallah, la ilaha illa ana. Cuma ada satu Tuhan, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Cuma itu aja, nggak boleh yang lain. Apakah Tuhannya Nabi Musa adalah anaknya Maria? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang digantung di atas pohon? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang dipotong nonotnya pada hari ke-8? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya Nabi Musa yang nete sama Maria? Ini yang bahaya. Apakah Tuhannya yang Nabi Musa yang datang mengaku bintang timur di Pulau Patmos? Itu yang bahaya. Nabi Musa itu orangnya Yesus bukan? Orangnya Yesus? Ini kayak mandor aja. Ngomong itu kan tadi seperti itu. Apakah Nabi Musa itu orangnya dari suku Yesus? Mati. Nah, kan bingung kan? Saya tanya gitu. Apakah Nabi Musa itu dari orang Yesus? Terbalik. Apakah Yesus pernah ikut sensus penduduk? Iya, saya tanya itu. Iya apa enggak? Kalau Musa Yesus itu pernah orangnya- ikut sensus, berarti dia bukan Tuhan. Dari situ aja logikanya dipakai. Masakan ada Tuhan ikut sensus? Iya, ya begini Juma. Ini kayak ini kok dia musim ini pernah kena gear sepeda di kepalanya waktu kecil nih. aja Juma. Habis jatuh dari ayunan lari lantai 5 ke lantai 1. Oke, tunggu. Saudara Nikodemus, sebelum Anda lanjut, tolong Anda bedakan dulu apa perbedaan antara orang yang jatuh dari lantai 3, lantai 5 dan lantai 1. Lantai 5 bedanya dengan lantai 1. Coba, bedanya apa? Bedanya ya? Ya di antara itu kan beda level aja ya. Iya, bedanya apa orang yang jatuh dari lantai 5 dan orang yang jatuh di lantai 1? Bedanya di mana? Ya bedanya cuma tingkatannya aja ya. Ya tahu, satu tingkatan 5, satu tingkatan 1. Bedanya apa yang signifikan yang bisa kita nilai itu apa? Ya bedanya itu kan orang itu kan jatuh di lantai 1 nih. Ada juga orang itu jatuh di lantai 2. Ada juga orang itu jatuh di lantai 5 aja dengan lantai 1 bedanya apa? Kalau tidak bisa biar tak ajarin. Ya beda ketinggian kan Juma. Beda ketinggian. Nah, bedanya di mana? Ya bedanya di mana? Bedanya di mana coba? Oh, salah. Bukan dari ketinggiannya dilihat. Beda antara orang yang jatuh dari lantai 1 dan lantai 5 itu beda ada pada letak suara. Kalau lantai 5 itu suaranya begini. Buk. Kalau lantai 1, buk. Jadi itu balik. Itu bedanya. Ternyata nalar Anda nggak sampai ke situ. Iya, saya pikir Bagaimana Anda bisa sampai kepada hakikat Tuhan? Kalau dari suara aja Anda tidak bisa membedakan antara lantai 1, lantai 5. Semua orang loncat itu berteriak seperti Juma. Pertanyaannya Tapi sekarang kenapa tadi Anda tidak sebut tadi kayak gitu? Pertanyaannya Nikodemus ini jatuhnya dari lantai 1 apa lantai 5? Tanya dulu. Nah sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Sabar. Pertanyaan kedua. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke materi. Uji IQ dulu. Ada 5 biji telur dilemparkan dari lantai 3 ke lantai 1. Berapa yang pecah? Ada telurnya Nikodemus yang pecah, Gurun. Ada 5 butir, ada 5 biji telur dibuang ke bawah ke lantai 1. Ada berapa yang pecah? Ya jawabannya ada di pikiran Juma. Ya, kalau di pikiran saudara berapa yang pecah? Aku nggak tahu ya di pikiran Juma berapa. Tidak ada yang pecah. Nah itu nggak ada yang pecah kan? Kenapa? Kenapa nggak ada yang pecah? Kenapa? Alasannya telur-teloran Juma itu. Salah, karena yang jatuh ke bawah itu telur dadar. Oh iya. Loncatan berpikir Anda lemah. Mau bahas tentang konsep ketuhanan nggak sampai. Susah itu. Iya.
Jadi begini ya Juma ya, benar ya. Jadi Musa itu orangnya orang Yesus ya. Gimana Begini ceritanya mau bahas tentang ini? Iya, begini deh. Loncatan lu pikir lemah, susah. Dia itu kan Ibarat aku nggak- strum listrik, strum Bukan. aki tinggal 2 watt. Susah itu. Nah, Cocoknya sekarang dengan aku tes Bang kamu Handi, nih, Bang Handi, Juma. silakan Bang Handi, silakan Bang Handi. Indonesia lepas dari Jangan tanya saya tentang geografi, saya ini prof. Kalau geografi. Ya Prof, ya Prof. Ya. Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Apa? Aku mau tes ini. Ya, tes apa? Indonesia lepas dari Jepang oleh siapa? Besok pagi jam 8 diproklamirkan pelepasan Indonesia dari Jepang. Itu aja kok repot. Itu jawabannya. Pasang iya. dulu gigi palsumu. Nikodemus, iya. pasang gigi palsumu Ya, semua itu yang cara benernya pikir kamu. ya cuma ya Indonesia lepas dari Jepang tuh 2 bom atom keluar dari mulut lo. Nah itu pintar, kalau giliran kayak gitu pintar. Kita Iya tadi ya. ngomong cuman telur jatuh ke bawah, lantai 5 Iya. dengan lantai 1 beda di mana? Dia bahasanya kurang ajar kali. Iya. Masa bom Hiroshima di mulut saya? Iya. Mang perutmu meleleh dengan suara saya. Jepang Meledak merdeka perutmu. kan oleh Bedebok. Jepang Itu. ini kan Jepang menyerah ini kan oleh Oleh dua apa? bom atom keluar. Kayaknya Nikodemus waktu kecil ini punya kesambar petir nih, badan sebelah ini. Nah, cuma ya saya nggak layak ya, dia tuh ciptaan pikiran saya ya. Pasti hangus ke sebagian Apa dia ya? Bukan ciptaan pikiran saya, selebihnya itu pikiran Juma lah. Ya. Ini waktu Saya kecil ngomong saudara ini cuma Nikodemus, menurut informasi yang saya dengar, pernah tidur siang dikencingi sama ayam jantan kepalanya. Itu dulu. Jadi Kencing cupang ada aulo laki-laki, ada juga aulo perempuan oleh karena Mati mija. dia itu kan iya. Manras yang gue tahu. Iya, dia kan ciptaan pikiran ciptaan Kau pikiran diam dulu ke kalian kan. Mbak Ted dulu ah. Kau nggak ada ilmu, kau cuma cerewet. Kau diam. Kita sama Mbak Ted. Iya, Bunda. Kedengaran nggak suaraku? Kedengeran. Oh iya. Nah, Kenapa Bunda? Iya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum bagi yang muslimnya. Iya. Salam. Manras Nikodemus. Oh iya, seru juga ya kalau ada Bang Juma ya, semua mengakui ya. Enggak cuman lelucon Iya, aja iya. itu. Mbak siapa namanya? Mbak Tet. Teti Iya. saya namanya. Iya, Teti. Tapi emang Nama lengkapnya Jeremy Teti. Iya, ada Bang Andi Jeremy Teti ya. Apa penyiar ya Bang ya? Iya, penyiar radio. Iya benar, Betul. Jeremy Teti. Aku juga pernah siaran kok. Iya. Iya ya. Jadi aku boleh menanggapi yang dari pertanyaan Bunda Rahma dulu ya tadi ya. Bunda Boleh, sedikit kalau kita pun beda perspektif dalam memahami ya mohon maaf saja begitu. Tadi Bunda berkata bahwa Yesus itu ketakutan gitu melihat malaikat ketika berdoa. Kalau aku memahami seperti ini Bunda, Yesus itu kan maha tahu untuk waktu future time ke depan yang akan terjadi, dan dia pun sudah mengatakan kepada muridnya tinggal sesaat lagi anak manusia akan disesana. Ketika dia berdoa, dia menyampaikan dirinya kepada Tuhan dan juga manusia lah pada waktu itu, murid-muridnya dan orang yang pengikutnya. Dia takut bukan karena takut kehadiran malaikat itu. Tadi Bunda juga bilang kan memberikan kekuatan. Tetapi kalau aku memahami Yesus itu takut betapa dahsyatnya yang akan dihadapi penyesahan sampai pada penyaliban itu, yang aku pahami begitu. Nah tadi juga yang di kitab Wahyu yang Bunda katakan ada 7 tanduk, 7 mata bercahaya, itu metafora, di mana itu melambangkan suatu kesempurnaan Allah, kesempurnaan ilahi ketika, atau Yesus yang di kekristenan dipahami ketika datang kedua kalinya. Begitu suatu kedahsyatan dan semua akan tersungkur karena tidak mampu memandang